Oke, Oke, semuanya aman ya. Eh, ini mau ngapain dulu nih? Bingung. Mau perkenalan dulu, kayaknya udah pada kenal juga ya. Wes. Ke meja makan Atau boleh Kak Bang? Kenalan. jujur saya sangat buruk untuk moderator, jadi eh, kalau mau kenalan boleh, tapi kalau mau langsung membahas sesuatu yang sulit pas ngonten juga boleh gitu. Ini enggak di durasi maksimal berapa menit Enggak, gitu kan? Bang? sampai besok Ya, boleh. iya, ini maksudnya kan santai semua malam mingguan kan. Enggak ada Iya, yang mau. santai. Kok Ini nggak ada mikirnya nggak limitnya kok ini. keluar ya? Ini gimana sih? Nggak ada Ini sih Bang, limitnya Bang, kok saya ini. ya mau Bang. Aku bukan gurunya Bang. Oh, oke. Nggak, ini barusan share screen, ternyata langsung ganti semua posisinya. Langsung pindah semua. Muka aku kok nggak nampak. ketua Oke. kelas di depan sendiri nih sebelah kanan nih. Yang lagi benerin kudung. Lanjut Bang. Yuk kita mulai. Kayaknya sudah semua tuh. Belum ya? Nggak apa-apa, nanti bisa menyusul teman-teman yang lain. Jadi gimana nih selama bulan Juli kemarin kesulitannya apa? Ini akan aku bantu sesuai yang aku tahu ya. Kalau aku nggak tahu ya kita notes dulu. Siapa tahu teman-teman yang lain bisa bantu juga gitu. Mungkin eh, ada keresahan-keresahan sesuatu atau ada kesulitan apa gitu yang selama bulan Juli kemarin itu merasa kesulitan itu boleh di-share ya. Kalau aku Nyari sih udah buat catatan di sini. Jadi ada materi nanti yang sedikit yang bisa aku bawain. Nyari hook yang bagus, Bang. langsung. Ya Retensinya langsung ampun. pada gini. Seret. Hooknya Seperti biasa dari ya. Oke. Ada lagi nggak? Itu ada sih di materinya ada. Di ada lagi nggak kira-kira selain nyari hook yang bagus? Soalnya kalau nyari Belum. hook yang bagus tuh tetap butuh berproses sih teman-teman. Nggak bisa yang langsung bagus gitu nggak bisa gitu. Ada prosesnya. Bang, muka saya di mana ya, Bang? Duh, tadi taruh di mana? Bang, oh, di tembok ya, Bang. Iya itu sendiri. Cari muka. Dari muka sendiri. Ada lagi mungkin. Selain hook mungkin kayak isi kontennya juga sih Bang. Jadi kayak kualitas isi kontennya itu loh Bang. Jadi apa Oke. namanya view-nya tuh masih stuck-stuck gitu loh. Cara biar FYP Bang. Iya benar. Nggak ada cara FYP, nggak ada. Caranya ya Biasa bikin enggaknya konten. diminati dia sama audiens gitu. Auto action nggak Ditonton langsung sampai habis, terjun di payung. save, di share. Hmm. Oke. Udah. Ada lagi. Ini sih Udah. ini di pribadi di akun saya pribadi Mm-mm. itu beberapa hari ini lagi ini Bang, kayak bikin TikTok thumbnail dulu. itu nggak muncul, Oh bukan. nggak bisa dia kan ada biasanya bikin thumbnail ada kotaknya gitu tuh, Bikin thumbnail ada otaknya. Bikin. kotak Ya, itu itu judul loh yang sampul itu ya Mas PB. oh betul, judul Mhm. sampul itu kan biasanya ada pilihan yang template-nya kayak Enggak. gimana gitu kan, itu Aku nggak ada, bisa. terus Kok bisa Mungkin sih ini Bang? kali sama mau diupdate, update kali. udah ini kan punya saya udah ini update otomatis gitu, Oh. begitu ada update kita langsung otomatis update kan dia, sama efeknya Mm-mm. itu nggak ada, jadi aku kelihatan buriknya. Waduh, kalau itu sulit ya Kalau itu ya. burik bawaan lahir itu Bang. Sulit dibantu. Itu Oke. terus kalau yang lain seperti apa yo, ini nih aku baru baru tahu, aku kemarin ngikutin Kak Cindy kan tentang bikin TikTok Go, itu emang lagi di push beneran ya Bang, soalnya biasanya rata-rata punya aku kan paling cuma 200 300 gitulah, ini begitu TikTok Go aku ada satu yang naik empat, aku bikin 4 video itu naik semua di atas rata-rata semua. Sombong. Apa tuh ininya? Nggak sombong. Apa namanya?
Yang di ini apa? Yang dibahas apa? Flexing. Pius. Yang dibahas apa di videonya? Maksudnya Tentang itu yang tempatnya ada. apa? Terus Kalau kalau aku sih baru itu Momoyo. Momoyo itu terus padahal aku nggak nampilin muka ya cuma eh, apa ya kayak pakai pakai sound terus Tak aku lokasi. potong-potong videonya mm, itu kan mm, gitu terus naik tuh oke. aku bikin 4 video naik emang lagi di push beneran apa emang lagi ini maksud saya apa emang itu kalau yang lainnya punya aku kan nggak ada yang naik gitu terus Mm, apa memang aku harus bikin Apa kayak di gitu terus gitu apa apa sih bahasanya kategori nisnya ya, itu apa aku harus bikin di situ main di situ gitu apa apa khusus gimana TikTok Go ya Mas Bebe ya? jawaban Berarti Mm-mm, kamu singkatnya jajan terus iya. aja Mas Jawaban Bebe. singkatnya. ya ada bonjol bentar Kalau nggak jajan ya main lah. Wisata-wisata gitu. Iya, jawaban singkatnya iya. Itu lagi apa ya istilahnya ya? Kalau Gibran bilangnya lagi digenjot. lagi Jadi digenjot lagi di push iya, dia kan mau bukan ngepromoin sih istilahnya. TikTokku kan salah satu apa namanya ini? Salah satu fitur baru gitu. Nah, sesuatu yang baru tuh pasti diutamain dulu gitu. Jadi dan orang kan lagi nyari promo juga. Jadi ketika orang lagi nyari promo tuh pasti dia akan dikeluarin konten-konten seperti itu terus gitu. Jadi momennya pas, ini momennya pas. Kalau emang mau bahas Togo tuh momennya pas. Jadi kalau teman-teman kemanapun itu bisa, kalau misalnya ada yang sematin aja nggak apa-apa gitu. Karena orang juga nyari promo kan pasti gitu. Mm-mm. Tapi tetap Masalahnya diselingin kan aja sih, jangan itu semua. Jujur itu nanti kalau itu kan lagi sunrise ya, lagi apa ya istilahnya, lagi naik. Lagi Kalau lagi naik-naiknya. turun, lagi naik-naiknya. Kalau lagi turun, ya pasti otomatis orang hilang semua gitu. iya sih Gitu sih. Tetap harus diseling-selingin. Jadi kalau ada yang rame itu tetap dibahas, tapi kita juga yang punya konten atau yang konten kreatornya kita harus punya yang mau dibahas juga sendiri itu apa gitu. Tetap diseling-selingin kok, nggak apa-apa. Oke, ini yang tadi aku notes dulu. Nah ini ada beberapa materi yang bisa aku share. Bentar. Ini rata-rata ya, secara rata-rata mungkin teman-teman yang nggak masuk sini itu juga mungkin merasakan hal seperti ini juga. Jadi ini akan aku share. Ini kalau mau dipotong di tengah, silakan ya nanti ya. Jangan nungguin nganu dulu. nggak bisa bacanya Kecil Ah, banget kecilin Bang. ya? Kecil. Bentar-bentar. Kecil banget, Bang. Duh, Kan zoomnya bisa di gimana zoom ini? itu. Kan bisa dipencet jari dua katanya tadi. Iya, bisa di Oh, itu zoom. mas spion aku bisa di zoom. Kelihatan nggak? Atau kurang? Kelihatan, Lihat Oke. Bang. kelihatan. Jadi kebanyakan kan teman-teman ini kalau misalnya idenya mentok atau kontennya itu udah nggak tahu bahas konten apa lagi itu mau bahas apa gitu. Sebenarnya ini bisa ini sih. Jadi bisa riset ke konten-konten ke akun sebelah nih. Misalnya emang teman-teman mau ngebahas sesuatu yang bisa dibahas, jangan jangan ngebahas sesuatu yang nggak bisa dibahas ya gitu. Jadi sesuatu yang bisa dibahas nih misalnya teman-teman punya punya pengalaman bahas tentang diet gitu. Emang pernah diet juga? Soalnya apa? Hah? Gimana? Untuk awalannya tuh gimana ya Bang kalau mau cerita kayak gitu loh Bang? Nah, itu bisa ini di di overlay tahu nggak di overlay teman-teman. Jadi Mm-mm. aduh gimana ya jelasnya? Kayaknya aku harus Pelan-pelan, pelan-pelan. Soalnya pengalaman hidup tuh banyak gitu loh Bang. iya, jadi semisal nih kalian teman-teman mau ngebahas tentang diet intermittent fasting. Nah, kan ada konten kreator yang lagi rame. Itu bisa di-download dulu tuh. Jadi setelah udah riset terus oh ini bisa dibahas nih. eh Bisa dibahas, itu bisa di-download dulu kontennya. Konten dianya itu bisa di-download dulu. Terus nanti ini di apa namanya? Ketika lagi Oh di overlay gitu di Bang. overlay gini benar-benar.
Mm-mm. Ini kelihatan nggak ya? Oh, paham. Kayaknya nggak kelihatan deh. Pokoknya ada salah satu efek di TikTok itu kan yang background green screen. Green screen. Nah, Green. background green screen itu ada yang gambar, ada yang video. Nah, nanti taruh yang video itu nanti istilahnya kayak teman-teman tuh pura-pura dengerin gitu. Oh, iya, iya. Pura-pura Oke. dengerin. Nanti tapi dipotong aja bagian yang teman-teman mau bahas. Jangan Hmm. semuanya gitu. Jadi yang mau dibahas tuh yang bisa yang clickbait, bisa yang semenarik mungkin, itu bisa jadi hook tuh sebenarnya gitu. Misalnya kayak kemarin lagi rame itu kan orang teman-teman kalau nge-gym tuh kan goblok misalnya. Nah, itu bisa bisa dipotong. Terus nanti teman-teman nanti di terakhir bisa kasih apa namanya itu statementnya teman-teman. Apakah teman-teman pro, apakah teman-teman tuh kontra sama statement itu gitu. Hmm. Nah, seperti itu gitu. Ada yang mau tanya dulu nggak? Belum. Jadi bisa dimodifikasi sesuai dengan statementnya teman-teman atau pendapatnya teman-teman. Kan pendapat kan bisa beda-beda, Iya, nggak iya. apa-apa kan gitu. Karena pendapat nggak harus benar gitu. Kalau fakta yang harus benar, misalnya fakta sesuatu gitu, nah itu harus benar. Kalau pendapat ya terserah teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nggak mau nge-gym juga emang kenapa kan nggak apa-apa gitu. Nah itu idenya bisa sangat lebar sih. Makanya kan sebenarnya kemarin kalau aku lihat tadi itu Kak Tiara kan bikin akun, bikin konten di mana kita bisa bahas tuh sebenarnya apapun. Yang penting kita punya statement yang bold aja sih, statementnya yang kuat aja gitu. Misalnya kayak nge-gym tuh goblok, teman-teman setuju bahwa nge-gym tuh goblok. Alasannya kenapa gitu? Misalnya karena A B C D E. Nah itu harus dipersiapin dulu tuh, jangan pas bikin konten nih terus baru ngomong. Nah itu agak sulit sih. Pasti nanti banyak nya gitu. Gitu. Nah itu. Poin-poin pentingnya dicatat dulu kali gitu ya. Nah benar itu. Ini tulis ya poin penting. Pintar. Kok pakai spasi? Catat dulu. Nanti dari situ bisa dikembangin pas bikin konten di TikToknya gitu. Teman-teman biasanya langsung di TikTok atau diedit dulu di CapCut gitu? TikTok. Di edit di TikTok langsung. CapCut. Kalau CapCut. rekamnya itu kamera CapCut biasa mahal. dulu. Mahal. Kalau Murah, rekamnya di 10.000. kamera biasa dulu, tapi kalau editnya itu tergantung kebutuhan, sesuai kebutuhan. Iya. Sebenarnya kalau langsung di TikTok juga nggak apa-apa, diedit di CapCut juga nggak apa-apa sih. Kadang orang nyari itu ya jedak-jeduknya itu kan. Itu Dari soundnya. Jedak iya jeduk. itu benar. Itu satu. Ini kalau misalnya belum ada yang ditanyain, kita lanjut dulu nih. Ya, lanjut. Sebenarnya Lanjut. oke. Yang kedua ini misalnya nih teman-teman udah ada beberapa konten yang emang ini ya sudah works ya, terus ada yang komen juga. Itu teman-teman bisa pancing aja gitu. Oke. Bisa dipancing buat komen terus gitu. Jadi dipancing engagementnya nggak cuma by konten tapi by komen juga. Jadi biarin mereka itu ngomen terus. Itu biar mancing engagementnya. Itu penting juga. Soalnya beberapa aku lihat teman-teman ada yang udah kontennya works nih, tapi kok nggak dipancing terus gitu loh orang-orang buat ngomen gitu. Itu boleh diusahakan untuk dilakuin ya. Biar Seperti pada berantem di kolom komentar ya, Bang. benar, itu yang kita cari. Itu yang kita cari. Jadi Nah, kalau ini ada ya maaf nih aku potong Bang. Itu kan seumpama kayak gini nih. Kayak lagi bahas yang lagi viral. Contoh ada kasus, contohlah kasus Nikita Mirzani gitulah ya. Itu kita terus bikin statement meskipun netral, terus nanti kan kita bikin sesuatu yang memancing penonton untuk komen, untuk berantem gitu. Nah itu batas hukumnya itu gimana Bang? waduh. Kan main di media sosial tuh. Takutnya nanti kita ada kebebasan kayak gitu. Kalau Belum aku mulai sendiri udah sih takut biasanya ya, aku Bang. akan netral. Aku akan netral, statementku tuh di mana itu aku netral gitu. Jadi nggak memihak satu pihak, nggak pro ke ini atau nggak pro ke ini. Itu satu. Terus yang pasti jangan bahas sara sih. Ini penting banget. Jangan bahas sara. Itu kalau kalau yang berhubungan sama yang viral tapi nggak sara itu boleh dibahas. Tapi kalau udah bahas ini udah sulit untuk Kalau Takut salah ngomong. kalau bahas pemerintahan gitu gimana sih, Bang?
Nah, itu Takutnya kan kena juga kena sensitif. PL. Takut, berat, Banyak berat. soalnya. Nggak Tapi pengen berani. komen. Tapi pengen Nanti ada komen. abang tukang bakso, ting 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 ting. Pengen Eh, tapi takut kena PL. kalau misalnya takut kena PL, mending jangan dibahas. Oh nggak usah ya. Diam. Itu dibahas, kalau mau bahas itu dibikin akun baru aja gitu. Jadi dipisah. Kan kalau Oh. misalnya teman-teman kan ada akun yang emang ada jualannya, itu jangan dipaksain buat. Jadi nggak semua tren tuh harus dibahas. Terus Oke. jangan merasa ketinggalan tren juga. Ini kan berarti kita bahas sesuatu yang tren ya tadi ya. Iya. Oh, kita Ya, jangan kayak FOMO pingin pelan-pelan. ikutan. Karena akan selalu ada FOMO-FOMO yang baru ke depan gitu. Jadi jangan merasa ketinggalan. Itu sih. Jangan dibahas semua lah intinya. Enggak sih Bunda? Ya takutnya kan Kan aku nggak ada gambarnya. Kameranya dihidupin dulu, Bunda. Udah, tapi nggak nongol. Coba nggak masuk dimatiin, dihidupin kriteria lagi. paling. Udah berkali-kali nggak Coba bisa. cuci muka dulu, Bun. Udah ketemu. Ini aku udah gabung belum sih? Udah kan Udah, ada udah. suaranya. Ada ya? Ya. Ganti Bu, Tahu, namanya jangan Vivo. Oh, namanya. Di mana? Udah dah, lanjut. Lanjut. Lanjut Bang. Bentar, Lanjut. kok ini menghilang tadi ya? Oh, oke. Udah ya? Udah aman? Aman. Tadi apa ya ini? Oh, ini ya pokoknya dia jangan merasa ketinggalan tren lah karena ke depan tuh akan banyak drama-drama selanjutnya itu harus dimanfaatkan. Teman-teman tahu ini nggak? Tahu akun ini nggak? Budi Speed. Nggak tahu. Itu Enggak ya itu nanti bisa di PR buat di riset. Jadi dia itu sebenarnya kan personanya itu orang-orang yang suka marah-marah lah intinya. Nah, tapi dia itu juga jualan. Jadi di live-nya itu dia jualan barang-barang kayak buat di otomotif gitu. Entah kayak pengharum ruangan atau apa gitu. Jadi dia personanya itu juga bahas sesuatu yang lagi viral, suka marah-marah juga, tapi dia ada jualannya juga. Jadi itu nggak ada hubungannya sih. Pasti orang-orang yang nonton tuh kan akan, oh ada yang punya mobil juga kan. Jadi dia akan beli gitu atau butuh dia akan beli gitu. Seperti itu sih. Dia di live juga jualan kok guys ini. Jadi, Gimana? Ini untuk hasil jadi kursi nah Fortuner. itu kayaknya ada yang buka ya. Nanti barang kena raja nama. Ya, aku lagi lihat. Ya itu nanti bisa di riset juga. Jadi dia ngebahas juga sesuatu yang viral biar orang tuh notice bahwa oh ada nih akun yang namanya Budi Speed gitu. Nah terus nanti dia bisa jualan setelah itu gitu. Jadi akunnya nggak cuma tentang marah-marah doang sebenarnya. Makanya orang tuh kaget kan dia marah-marah ya. Tapi pas ketemu orangnya langsung orangnya itu sebenarnya introvert gitu. Jadi kayak dua persona, padahal sebenarnya itu juga persona yang dibuat teman-teman. Jadi kalau teman-teman marah-marah nih, jadi seorang eh, istri yang suka marah-marah, tapi sebenarnya itu cuma persona doang itu nggak apa-apa, gitu. Nanti pas nge-live atau pas apa itu jadi orang yang biasa aja itu, it's okay gitu. Muka dua Beda. berarti Bang. Bedanya personal branding sama persona tuh apa, Bang? Persona itu sesuatu yang kita tampilkan, biar orang tuh inget. Nah, personal branding itu kan dia, ya secara teorinya biar orang inget kan. Tapi persona itu kita mau nampilin apa nih, gitu. Oh, karakter panggung berarti ya? Benar. Aduh, sorry itu. Terima kasih sekali ya membahasakan itu. Seperti Cuma itu. ngetes Bang Novan itu paling. Apa? Cuma ngetes Bang Novan kali. Iya, ya itu kalau teman-teman ingat si siapa namanya dulu itu ini aja deh. Dia kan dari dulu kan pakai ini ya, apa sih? Eyeshadow yang warna hitam kan. Itu kan Iya. sebenarnya biar orang inget aja gitu. Dari banyak pesulap-pesulap tuh biar orang tuh inget sama dia. Itu biar itu personal brandingnya dia. Seperti itu. Personanya apa? Dia pakai pakai itu eyeshadow, terus ininya dibotakin ada lancip gitu. Nah, itu seperti itu. Kayak Nikta Gina jadi jengkelin kali gitu ya. Bener itu, aduh, itu contoh yang bagus banget lagi. Menjiwai lagi jengkelin. Bener.
Jadi ketika orang tahu aslinya kan, loh, oh ternyata aslinya gini ya. Nah, itu berarti personal brandingnya udah sukses banget tuh, gitu. Itu boleh dibuat itu sebenarnya. Seperti itu. Tapi kalau seumpama Mm-mm. semua tren kita bahas terus gitu, Mm-mm. nanti kita eh, follower kita itu ngacak nggak sih Bang jadinya? Nah, itu juga menarik tuh. Jadi sebenarnya eh kalau dari aku sendiri ya, aku tuh biasanya cuma ada beberapa tren yang aku ikutin dari beberapa influencer aja gitu. Jadi misalnya ada influencer A, B, C, D, itu yang aku ikutin cuman A, B, C aja, tapi yang D, E, F, G ini nggak aku ikutin gitu. Jadi kalau ini ada yang rame di sini, aku nggak akan bahas gitu. Misalnya DEFG ini dia eh, influencernya Fuji dan lain-lain gitu. Nah, aku kan nggak butuh followernya mereka ya. Aku butuh followernya yang ABC ini. Jadi aku akan bahas ABC gitu. Jadi tergantung kalian tuh teman-teman mau mau butuh follower seperti apa nih. Kalau misalnya influencernya itu dia berhubungan dengan orang-orangnya itu ya, orang-orang followernya yang follow influencer itu bahas tentang parenting, nah itu bisa dibahas tuh di sini. Tapi kalau nggak bahas tentang itu ya nggak usah dibahas gitu. Jadi nggak semua tren harus dibahas gitu. Berarti tetap harus dipilih juga ya Mas ya. Tetap dipilih bener karena nanti yang masuk tuh bener-bener gado-gado, sumpah. Itu kalau gado-gado sulit buat jualannya juga sih nanti gitu. Jadi kalau misalnya kita mau jualan yang berhubungan dengan alat-alat rumah tangga, ini influencer yang bahas tentang parenting boleh tuh dibahas gitu. Gitu sih. Itu aku kembalikan lagi ke teman-teman. Teman-teman mau jualan apa nih? Misalnya jualan yang berhubungan dengan otomotif, berarti influencernya bahasnya yang tentang otomotif nih gitu. Jadi nanti fokusnya ke orang-orang yang ya otomotif itu gitu. Dia lagi tren apa, misalnya mobil apa gitu, ya itu yang dibahas. Jangan ngebahas yang lain karena akan sulit. Karena kita butuh followernya ini, influencer yang udah besar itu tadi. Gitu. Makanya kan ada influencer yang 21 juta tapi nggak pernah masuk FYP ku karena aku nggak mau bahas itu juga gitu. Seperti itu guys. Oke, oke, oke. Oke, aman ya. Wah, ini baru 2 aja udah setengah jam. Nah ini lanjut ya, ini harus berani bikin konten yang lebih luas. Jadi aku yakin teman-teman pasti kayak terlalu spesifik gitu. Jadi pembahasannya itu cuman Kak Tiara aja kebanyakan. Ini bukannya aku nggak bolehin ya, cuman boleh divariasi lagi sama jenis-jenis konten yang lain gitu. Ini misalnya mau bahas tentang diet, mau bahas tentang makeup atau bahas tentang KB itu boleh di luar seputar ngonten, tips ngonten sama tentang Kak Tiara. Ini biar biar lebih lebih apa ya? Lebih ada variasinya gitu. Variasi. Benar. Karena kita kan sebenarnya gini, kan Kak Tiara tuh udah jadi influencer juga kan. Nah, nggak semua dari kita itu butuh followernya Kak Tiara gitu. Kita butuh follower yang lain yang lebih besar lagi gitu, yang lebih lebar gitu. Ini jadi biar biar audiens yang nonton kita tuh semakin luas. Seperti itu. Ada pertanyaan dulu nih? Paham, paham. Oke, paham ya. Nah, ini yang selalu ditanyain ya. Eh, bikin hook. Nah, ini pembahasannya menarik. Hook. Sebenarnya hook ini tuh gini, kenapa kok hook itu penting? Karena kan orang cuma nonton 3 detik di awal. Jadi udah perhatiannya orang tuh udah kayak ikan emas katanya itu. Jadi ikan emas tuh 3 detik tuh udah hilang ingatan gitu. Nah ini ada dari contoh dari Bu Dewi. Ini kan awal cerita itu dia bilang, ini beneran kutulis nih, yang dia omong itu beneran kutulis. Subuh-subuh pengen cerita kalau hidupku hampir menyerah, tapi begitu scroll TikTok Kak Tiara luar biasa semangatku bangkit terus. Ini butuh kurang lebih itu sekitar 7 detik, teman-teman, di awal. Dan 7 detik ini di awal tuh dia diam dulu gitu. Jadi diam dulu, nggak di-cut gitu. Biasanya kalau aku akan langsung di-cut gitu. Jadi nggak ada space diam tuh nggak ada gitu. Jadi space Waktunya diamnya gak di-cut, kebuang. waktunya kebuang, dan ini total 7 detik. Nah ini aku coba masukin ke AI nih, dari kata-kata ini coba dibikin hook yang menarik gitu. Nah ini dibikin 3 ini. Bangun subuh pengen nyerah, tapi satu sedih ini bikin mengubah segalanya. Nah, ini udah 3 detik masuk nih, gitu. Jadi ini
apa ya? Kalau saranku sih, kan tadi Panjangan. iya kepanjangan. Kalau saranku teman-teman kan tadi udah ini ya, udah riset konten. Nah, dari konten-konten itu hook-hooknya itu diliatin semua tuh, terus ditulis 3 detik awal tuh dia ngomong apa nih. Kalau misalnya udah terbiasa, nanti hook itu bisa muncul sendiri gitu. Nggak usah dibuatin AI kayak gini, gitu guys. Nah ini silakan kalau ada pertanyaan terkait hook. Sama ini kemarin dari Kak Widya C ya ini. Ini sudah cabut gigi tapi nggak pasang gigi palsu. Nah ini kalau menurutku ini udah pas tapi bisa dikasih konteks lebih lebih nyeleneh gitu. Jadi ini kemarin dibuatin ini dampak negatif lupa pasang gigi palsu setelah cabut gigi. Jadi kita langsung ngasih konteks nih bahwa kalau lupa pasang gigi palsu itu ada dampak negatifnya loh gitu. Nah, dampak negatifnya dijelasin di isinya gitu, di isi video gitu. Ini juga ada contohnya. Kamu udah sikat gigi rajin tapi masih bau mulut. Nah, kamu mungkin satu hal ini apa nih? Lupa Kayaknya salah satu nih. hal ini. Nah, ini bisa jadi gini, tetap bau mulut padahal udah baru sikat gigi. Simak sampai habis ya, biar nggak digebain temenmu gitu. Ini kayaknya Udah aku yang langsung bikin CPI. sendiri. Ini kayaknya aku bikin sendiri sih. Gitu. Nah, ini tulisan-tulisan kayak gini, simak sampai habis ini biar orang ngelihat sampai habis. Jadi beneran kita trigger sendiri gitu. Simak sampai habis. Nah, gitu. Seperti itu guys. Ini kita boleh discuss ya ngomongin hook ini gimana. Soalnya hook ini kalau teman-teman nggak clear di sini, bikin konten ke depan mau bikin ratusan akan tetap sulit sih gitu. Soalnya ini gerbang awal. Iya sih, iya. Silakan. Kesulitannya di mana? Kan kita udah, misalnya teman-teman udah ngeriset nih, udah ngeriset konten. Oke, aku mau bikin konten ini gitu. Nah, pasti awalnya kan akan bikin hook dulu. Nah, teman-teman kesulitannya di mana nih bikin hook gitu. Aku masih bingung hooknya, Kak. Bikin kata-katanya kayaknya. Iya. Biasanya tuh gini kalau kalau saya pribadi kita udah take video nih. Menurut Hmm, kita udah oke gitu. hmm. Nanti begitu muncul kayaknya ini kurang oke itu setelah kita post biasanya. Harusnya Oke. tadi gini deh, nggak kayak gini gitu biasanya kalau aku Hmm. pribadi. Hmm. Cuman kan kadang hooknya yang kuat itu biasanya kadang di tengah gitu. Kalau sementara dihapus edit lagi itu kan di TikTok nggak bisa tuh kayak yang duplikat di apa sih yang potong tengah-tengah langsung kita duplikat ke depan gitu kan nggak bisa. Benar. Jadi gini guys, Ya itu sih kalau saya kalau nggak metodeku bisa sendiri ya, nggak bisa apa ya evaluasi sebelum kita post. Kita harus punya oke. kombut kalau kalau bahasa saya. Kombut, apa tuh kombut? Komedi berarti. Kombut. Oh, Seseorang yang menyarankan ini udah pas apa belum gitu-gitunya loh. oke. Oh ini stand up ya? Yo, Oke. Jadi gini, kalau metode gue sendiri ya, dulu awalnya itu emang aku lumayan serampangan bikin hook itu bikin agak aneh gitu. Nah, yang ku lihat tuh gini, jadi misalnya aku lihat ada misalnya dari 5 sampai 10 konten kreator, aku coba riset di mereka, aku akan cari 10 sampai 100 video, itu aku tulis hooknya mereka, tulis hooknya mereka. Beneran ditulis ya teman-teman ya, jadi nanti aku akan dari tulisan hook itu kayak nemu patternnya gitu loh. Oh, ini ternyata hooknya mereka itu pertama kalau yang aku tahu ya itu konteksnya itu semua itu udah dikasih tahu di awal. Jadi bukan yang kayak tebak-tebakan gitu loh. Hmm. eh kita mau mbak misalnya tadi contohnya ini ya tentang dampak negatif. Jadi orang tuh udah tahu bahwa ke video ini tuh tentang dampak negatifnya orang kalau lupa pasang gigi palsu gitu. Jadi udah dikasih tahu konteksnya di awal gitu. Terus ini patternnya ya, dampak negatif. Pattern tuh apa ya? Pola, sorry. Hmm. Pola.
eh, konteks dikasih di awal. Jadi teman-teman tuh di awal nih mau bahas apa? Misalnya apa ya? Apa coba aku sendiri Tentang bingung. ini, tentang anak sunat. Minta rekomendasi, kayak mana Bang? Oke, Kalau buat anak konten. misalnya konteksnya konteks ya. Minta Ini bertanya gitu, bertanya sunat. pilihan tempat sunat gitu. Ini Nah, coba lihat. contohnya Ini kan random banyak kan amat. tuh nanti yang komen-komen kan. Angkat. Nah, dari anak sunat ini kan konteksnya udah tahu ya. Anak sunat ini orang kenapa harus tahu nih? Kenapa Mm-mm. orang harus tahu tempat anak sunat ini gitu? Mm-mm. Misalnya biar sunatnya nggak gagal atau sunatnya Atau ada yang gagal. udah Agak di bahaya. itu ada pernah itu kan mbakku kan ini ya dokter dia itu pas udah dijahit semua itu copot gitu. Kan Nah itu kan juga menarik banyak. tuh. Jadi Mm-mm. rekomendasi tempat sunat biar nggak gagal gitu Berarti kalau mau atau bikin biar hook nggak apa itu gitu. Nah ini harus Bukan, usaha, Kak. kalau di klinik bukan yang rumah sakit, dengan rumah sakit kan beda Bang. Katanya tuh kalau yang rumah sakit itu lebih cepet. Maksudnya tuh minta saran buat ibu-ibu yang sudah pernah gitu kan. Maksudnya tuh hook awalnya tuh kayak mana gitu, aku bingung. Minta rekomendasi tempat. Maksudnya gimana ya? Bingung, aku bingung. ini karena biar nggak ya kita tanya Gemini aja karena saya nggak pernah bikin konten sunat jadi Iya, ini lebih lucu sih. kan. Biasanya Ada kan disunatnya apa 2 kali loh. tentang alat konten, tentang apa alat rumah tangga. Katanya kan Tiba-tiba ke disuruh anak keluar sunat. dari Ini itu lain kan. dari yang lain ini. Keluar dari yang zona followers itu kan. Maksudnya aku Ya kalau KB kan sudah bener biasa kan. bagus Nah, pengen cari tahu nih ibu-ibu yang sudah pernah tempat sunat. Nah, maksudnya tuh apa milih di rumah sakit atau di rumah sunat yang kayak itu. Maksudnya tuh plus minusnya tuh apa gitu kan. Maksudnya tuh awalnya kayak Ini mana bikin Oh, bingung. bagus Tapi itu emang Kak Hah? Cindy tuh random loh. Adek aku apa disunatnya Pasti 2 orang kali ada. loh. Ah, Adek aku gimana Bun? disunatnya 2 kali loh. Serius? Kok bisa? Serius. Jadi bikin Habis. hooknya gitu aja. nah itu Tempat bagus sunat tuh biar kamu nggak disunat 2 kali gitu. nah itu Tapi kan itu minta rekomendasi. Minta rekomendasi nah kayak mana heeh. kan awalnya gue bingung. Biar nggak gagal gitu kan. Biar gak gagal. Beneran ditulis dong. Loh bener ini harus ditulis beneran ini biar teman-teman Poin Foto itu dan bayang aku. jangan dibayangkan karena kalau dibayangkan kita take video itu hilang biasanya kayak gitu. Ya benar-benar. Nah, Berarti mesti jelas dari depan ya? Nggak bener Iya kan misterius bingung gitu. kan Kak. Berarti hook nggak boleh misterius kata-katanya ya? Nyeleneh. bener Lebih Kalau dilihat. hook berarti ini ya. Kalau saya yang nangkep itu jangan misterius tapi mengandung pertanyaan. itu bener Iya. itu bener Minta nanti rekomendasi nah maksudnya itu kan. Maksudnya itu kan yang sudah pernah, tolong dong rekomendasi. Nah, terus yuk biar nggak di-skip orang kan. Awalnya tuh kayak mana nah gitu nah Bang. langsung tembak rekomendasi tempat sunat yang nggak 2 kali. Gimana sih tadi? ini nah lupa kan 2 kali. ini Nggak 2 kali. Biar nggak gagal. jadi biasanya itu selain kita ngasih konteks biasanya itu orang ini problem jadi kita highlight problemnya orang misalnya ini sunat biasanya Masalah anak dulu. sunat tuh masalahnya apa misalnya dia goyang terus nanti jadinya jahitannya rusak gitu itu bisa jadi di list dulu nih misalnya masalahnya orang sunat tuh apa masalah kan? anak sunat Belum pernah Bang. nah Belum kan pernah saya juga masalah. ini ya saya dulu sunat pas kecil jadi juga nggak tahu kan ini harus dikasih tahu dulu nih masalah anak pas sunat tuh apa Salah sunat Tanya karena Sakit mungkin. Sakit. infeksi. infeksi juga bisa tuh gitu jadi tempat sunat yang recommended biar nggak infeksi itu juga bagus gitu jadi langsung informatif tuh infonya gitu
Atau yang cara penyembuhan lebih cepat gitu Bang ya. Bener, itu berarti apa ya berarti Terus kayak ini Katanya kan katanya sembuhnya tuh semacam beda lama. kalau klinik sunat dengan rumah sakit tuh beda. Kalau klinik sunat tuh lebih lama gitu kan. Kalau rumah Ya, sakit tuh lebih itu cepat. masalah Aku tuh kan berarti sembuhnya lama gitu. terus mungkin ini biasanya kan di tiap daerah itu kan beda-beda ada mitosnya kalau sunat jangan ngelakuin ini nanti jadinya kayak gini gitu. Itu ide konten baru lagi tuh berarti. Ini kan Ini dia kan ngerekomendasiin tempat rekomendasi kan. Bang. Heeh, Iya. ngerekomendasiin tempat. Itu nanti dibedain konten aja gitu. Bedain konten setelah aku sunat gitu Bang ya. Nah, mitos fakta anak sunat gitu. Misalnya Oh nggak gitu boleh gitu. banyak ini, nggak boleh banyak ini gitu. Mm-mm. Gitu. Apalagi ya Dan anak sunat tuh terus apa ya? pertama Coba nih minta rekomendasinya dulu lah Bang. Aku tuh bingung apa langsung bikin masalahnya yang anak tadi. sunat. Ini pasti dapat ini nih lagi kerja sama ini nih sama dokter klinik nih. Enggak, memang mau disunat. Cuman kan bingung. Nanti Kerja sudah sama bikin sama konten klinik sepi kecantikan enggak? Kesin. Bukan, beda Bun, beda. Ya itulah. Jadi ini problemnya ini bisa dimasukin di hooknya gitu. Jadi kalau misalnya masalahnya anak sunat kan sembuhnya lama, berarti rekomendasi tempat anak sunat biar sembuhnya cepat gitu. Atau sembuhnya apa ya biar agak bombastis gitu. Bingung ya. Kayaknya ide lain Eh, aja lah, ini bingung. nggak apa-apa, ini kan random. Kita harus bisa yang random gitu. Aku bingung, Pak. Nah, Nanti kalau aku rasa langsung bikin, sakit, aku jarum tolong ibu-ibu suntik. rekomendasikan tempat sunat kan, krik, Aku krik, krik. terus. Nah, nggak ada yang komen. Bingung gitu. Ini keterbatasan aktivitas berarti kan misalnya ini ya. Rekomendasi Setelah sunat bisa futsal. Setelah sunat bisa rekomendasi tempat sunat agar besok langsung bisa futsal. Nah, itu. Karena Langsung masalahnya salto ini gitu kan kan keterbatasan besok. aktivitas. Bisa, tapi Langsung berdarah jalan. jadinya. Benar, bisa langsung jalan gitu. Seperti itu. Itu ini apa? Bisa di list dulu tuh. Jadi konteksnya apa, problemnya apa, nanti bisa dimasukin gitu. Ini boleh dieksplor di sini juga ya, teman-teman. Mau ChatGPT, mau Gemini boleh. Jadi kita ngobrolnya di sini gitu. Seperti itu. LGBT sih kalau aku. Nggak apa-apa, semuanya aman. Lanjut, apalagi selain sunat apa ya? Mungkin Kak, teman-teman kalau hooknya marah-marah apa Kak? marah-marah kan itu sifat ya, pembawaan. Konteksnya apa nih gitu? Konteksnya bahasa. harus dikasih tahu ini mau bahas apa gitu. Pembawaan teman-teman mau pembawaan pakai apapun boleh, mau marah-marah, mau nyinyir, mau apa itu nggak apa-apa gitu. Takut dihujat tapi Bang. Ya, kalau Nggak takut apa-apa Kak dihujat dihujat. nggak usah ngonten. Iya. Iya. Oh, Denny saja bilang kalau belum dihujat belum terkenal. Nanti Justru orang ilfil kalau kita marah-marah terus. lo nggak apa-apa di hooknya itu di hooknya aja gitu. Kalau nggak biasa marah-marah, di isinya nanti jelasinnya biasa aja gitu. Nggak usah Aku dibaca nggak bisa Kak Cindy marah. komennya. Nggak usah Iya. dibaca. Nggak usah Nggak ada dibaca yang komennya, tampilin. dibalesin aja. Iya, Lanjut. dibalesin aja. Yang penting Lanjut. ini teman-teman, yang penting ini jangan pernah ini pokoknya, jangan ini, Sarah jangan itu bermain apa api. Kak? Ya ampun. Sarah itu Suku, agama, Sarah Sehan. suku, agama, ras dan suku, lain agama, terakhir apa ras. ya? S itu Oh, Iya. terakhir apa ya? Ras tuh kulit ya, warna kulit. berarti Mm-mm. jangan Ah, membahas suku gitu. Ya, kalau mau bahas silakan. Bahas Saya sih nggak apa-apa, nggak cuman berani. mungkin jangan Saya nggak lewat berani. batas gitu ya. kayaknya. Nggak Kalau- boleh ngejelekin. Oh, jangan menjerumuskan gitu. Benar. kayak seumpama Menghina contoh fisik gitu. Kayak si Oh, contoh kawan kayak Kulit hitam kayak aku gitu. kan Jawa. Contoh aku kayak kan suka Jawa itu. Wah, dasar Jawa gini gitu. Itu ya kayak jangan orang itu. Jawa cuek gitu. Gak Iya. boleh. kayak orang Batak Nah, itu nih. kan Kasar kayak gitu. Jawa hama.
Mungkin Nah, Bukan itu saya ya, bukan no saya ya, Palembang, bukan Palembang saya ya, rendang nggak boleh itu bukan ya. saya, Awas bukan Aurel. saya, Tapi di sini tuh kalau bukan orang saya. bilang ya, orang Jawa itu Jawa koek katanya. Sunda Kenapa sih? manis gitu. Bukan saya, bukan saya. Mohon maaf, Op, bukan saya. direkod. Jangan Palembang rendang, awas ya kalian ngomong Palembang rendang. Ya itulah. Rakus, Lanjut. rakus. mungkin lebih bisa Palembang dieksplor Malang Barat. kebudayaannya kali ya. Kalau Boleh. kebudayaannya gitu bisa dieksplor gitu. Ya Lebih ke kayak awak Kak informatif tuh Medan. boleh, Ya, boleh. lebih ke informasinya aja kali. Benar. Lanjut, lanjut. Bikin hook nih, apalagi coba kasih ide deh, biar teman-teman tahu cara bikinnya itu gimana sih gitu. Ini biasanya Nah, aku kalau lakuin kayak hook gini. buat ngasih tahu orang biar gak back komen kayak gitu gimana kah hooknya? Hah? Itu Gimana? loh FLKS back Bang. Iya, itu kan komenan banyak kayak gitu. Kak, aku mau bikin VT kayak gitu, tapi hooknya kayak gimana bisa kasih tahu nggak? Contohnya. Enggak, ini mau bikin edukasi biar orang nggak back atau gimana sih? Biar orang itu nggak komen gitu lagi, Kak. Jadi dia nge-follow itu biar nggak minta di-follow balik. Filter aja Kak, filter komen. Tuh kata Katiara mah blokir aja langsung. Banyak banget, Kak. Gak usah Satu-satu. gak usah diblokir, di filter aja. Karena setiap orang juga baru pertama kali masuk ke akun kakak gitu kan. Iya, itu bukan Kan sesuatu dia harus nggak bikinin setiap konten hari sih. lihat akun kakak gitu. Tiba-tiba dia masuk ke akun kakak, ya udah kalau dia bikin komen gitu filter aja. Oh, gitu. Ya siapa tahu dia nanti masuk lagi ke akun kakak kan, dia suka gitu kan, nggak dibikinnya gitu lagi. Benar, biasanya ikut-ikutan sih. Iya. Kalau di filter gimana caranya? Wah, di filter komen aja. Bikin ide konten. Filter. Ya Ada itu, tutorialnya tuh gimana dari caranya Cindy, filter Cindy konten. RR apa? Tuh kasih di SD Oh, tuh. udah dibuatin. Cindy Medan. Cindy RD. Cindy Medan. Spesialis tutor pokoknya mah. Udah ada Ampun dibuatin. suhu. Udah ada Kak. Di Kak Cindy. Oh ya Cindy udah. Medan. Jangan salah lagi kok Bang. Coba ide lain lagi deh, Gak bahas dikasih sesuatu. nyawa ini. Sabar. Sabar. Gak menang kau, dapat HP kau. Gak dikasih nyawa ikut itu. Ya kita lihat lah nanti. Dapat lawa HP Bang. Kita lihat nanti. Oh iya. Bahas apa ya? Yang lagi rame sekarang apa sih? Bentar. Bupati Pati Bang. Oh ini. Waduh, Bupati Pati. Berat juga tuh. Serem. Yang biasa aja. Jangan lupa Perasaan anaknya meninggal tuh Bang. Nah, ini. Ada yang tahu nggak ini? Merah putih one for one. One Piece ya? Oh, bukan. Loh. Udah lewat itu, udah lewat. Oh, ada baru lagi. Ya, Merah ini putih kan one Bang. misalnya teman-teman nggak tahu nih ini apa. Nah, ini bisa di riset dulu. Oh, ternyata ini ada animasi film baru yang kualitasnya tuh waduh, gitulah pokoknya. Nah, ini kan ini salah satu tren kan. Nah, apakah teman-teman mau bahas itu bisa. Tapi bahasnya itu mungkin bisa lebih ini ya, lebih netral aja sih atau mungkin reaction ya. Reaction ngelihat kualitas videonya kayak gini gitu atau gimana. Itu bisa. Jadi ini konteksnya ini yang lagi rame ya. Kalau teman-teman mau bahas yang lain juga boleh. Problemnya apa? Ini kualitas kurang. Terus kalah sama pesaing. Terus bikinan apa ya? BUMN atau apa gitu, lupa. Itu kartun ya Bang? RI. Iya, kartun gitu. Kalah sama Jumbo gitu. Nah, ya kalah sama Jumbo itu juga bisa.
Jadi bandingin antara Jumbo sama ini gitu boleh gitu. Dibandinginnya bukan cuma kualitasnya, misalnya kayak timnya itu buatnya 5 tahun, ini buatnya berapa, itu diriset dulu. Terus kualitas videonya gimana, atau apakah kayak ini kan dilihat, aduh sakit mata sih teman-teman. Kalau dilihat Tambah nanti, patah-patah gitu kan. iya itu bisa. Jadi apapun bisa dikomentari selama ya masih masih ya nggak terlalu condong ke salah satu lah gitu. Nah ini gitu. Misalnya ini Cindy, kata-katanya. Bang Ryu nggak ada di sini ya? Nggak ada. Mungkin Ada dia ini sibuk-sibuk. kali lagi itu dia kopdar. Tadi aku lihat Nggak bisa sih ini kopdar dia. tenggelam. Misalnya kata-katanya apa ya? Eh, aduh sulit nih. Ini sih aku nemunya ini ya. POV film merah putih jika punya desainer. Wah, ini pasti anaknya desainer nih karena dia ngambil sisinya sisi desainer. Jadi dia ngeredesain. Ini yang aku nemuin aja ya teman-teman ya. Belum kebayang nih POV film merah putih. Jadi ini si hooknya ini itu ditulisin. Aduh, nggak kelihatan ya di sini ya. Bentar. Buka TikTok aja deh. Merah putih, one for all. Mana ya tadi ya? Nah, ini nih. Tadi yang barusan muncul di aku. POV film merah putih jika punya desainer. Jadi dia akan ngeredesain posternya si One for All ini, merah putih ini gitu. Karena dia kan sebagai desainer gitu. Jadi konteksnya dia sebagai desainer karena dia bisa ngedesain, dia akan meredesain gitu. Ini bisa ditulis nih. Jika punya desainer. Ini karena kreatornya desainer gitu. Ini contoh. Ini bisa di riset-riset aja sih teman-teman. Hukuman orang yang bolos upacara 17 Agustus. Nah, suruh ngelihat film ini gitu. Ini konteksnya udah dikasih tahu di sini karena dia kan bikin video meme ya ini, lucu-lucuan kan. Gitu. Ini nyampe bikinan pemerintah. Bikinan YouTuber. Oh, langsung dikasih tahu di sini, dikasih konteks. Gitu. Sebenarnya bikin lucu-lucuan tuh malah lebih sulit sih jujur. Karena kita nggak tahu ini lucu atau enggak ya menurut orang lain. Gitu guys. Ini kalau yang lagi rame. Misalnya teman-teman mau bahas apa? Coba kita bahas dari sini. Kalau konten yang disebarkan itu, misalnya disebarkan sama TikTok itu yang paling banyak, yang like, yang komen, apa yang share sih Bang? Kombinasi. Berarti kalau, tapi Kombinasi. aku lihat ada yang love aja, tapi nggak ada yang share sedikit, tetap rame deh Bang. Iya, itu Apa kombinasi. sih Bang? Jadi semua engagement ya, semua engagement semua engagement terus retensi ya. Retensi. Kalau banyak yang komen tapi nggak ada yang like, Nggak apa-apa. tetap ya Bang ya. Jadi itu semuanya kombinasi. Jadi nggak bisa kayak retensinya aja yang bagus gitu. Tapi ininya jelek itu ya nggak bakalan disebarin juga gitu. Terus Pantesan kalau ya. misalnya engagementnya bagus tapi retensinya jelek itu apakah tetap ada kemungkinan disebarin? Ada juga gitu. Jadi nggak Tapi Bang, benar nggak ini apa? apa kalau followers kita kebanyakan sama affiliate itu ngerusak akun affiliate, bener nggak?
Yang belinya orang affiliate, benar nggak Bang? Gimana sih maksudnya? Akankah susah mendatangkan pembeli baru gitu? Maksudnya Nah, kita tahu nih kalau yang gimana sesama, nih. Nggak paham jujur. lanjut Bun, Maksudnya kalau lanjut. Nggak ada misalkan hubungannya followers sih soalnya. nggak, maksudnya kalau Intinya itu followers kan kita kebanyakan affiliate itu katanya bakal ya susah susah ada yang check out di tempat kita. Karena kan followersnya kebanyakan affiliate sama sama penjual. Kan penjual. orang ke-skip, Gini, skip bentar, konten mana kita tadi ya? karena Nah, misalnya ini. Jadi alasan kenapa misalnya nih aku bahas konten kreator yang dia ramenya si ABC gitu ya. Karena kan mereka punya follower nih. Nah, follower ini itu adalah target market dari yang aku jualan gitu. Nah, masalahnya kalau misalnya punya follower itu followernya affiliate juga, apakah mereka beli beli apakah mereka akan beli lewat kita gitu. Misalnya kita jualannya apa, tapi follower kita itu tuh kan afiliator juga. Itu apakah mereka target market kita gitu. Kan belum tentu kan, karena mereka kan jualan juga. Dan misalnya mereka jarang beli juga. Jadi itu malah lebih merugikan kita sih sebenarnya gitu. Kembali lagi, kita mau jualan apa, kita mau target market seperti apa gitu. Itu harus harus match sih gitu. Apakah merugikan sih? Menurutku sih merugikan ya, karena mereka nggak akan beli juga gitu. Gila sama. Tapi kalau dicek di analisis kok video, misalnya satu video aku ngecek analisis ya, di beberapa video itu justru yang nonton video kita itu bukan pengikut. di atas 50% itu justru bukan followers kita. Ya emang. Bahkan nggak cuma di atas 50%. Punyaku tuh yang Momoyo nggak tahu bener apa nggak, cuman 100% itu bukan pengikut kita. Iya bener. Yang suka sama konten kita itu ya Bang. Mm-mm. Jadi gini, bahkan ketika orang nonton pun, misalnya follower-follower ini ya, kreator, influencer ABC ini, ketika nonton video kita kan belum tentu beli juga gitu. Gitu. Jadi beli itu belum belum pasti, tapi kita tetap usahakan mereka masuk ke konten kita dulu, ngelihat konten kita dulu gitu. Makanya kan aku selalu sering bilang tuh setiap konten tuh usahakan sebaik mungkin. Karena kita nggak tahu mereka mau beli di mana, beli di konten kita yang mana gitu. Dan ya behaviornya orang beli itu kadang bisa beda-beda ya. Misalnya mukanya siapa, kita bisa beli di situ gitu. Tapi mukanya orang lain nggak mau beli di situ karena misalnya emang nggak kenal juga gitu. Itu juga bisa. Itu kan preferensi orang untuk membeli. Orang Ya, membelinya personal mau di branding mana itu. gitu. Heeh, bener. Kak, mau tanya Kak, kalau kita affiliate nih, kita jualan keranjang kuning, terus kita sendiri yang beli di keranjang kuning itu merusak akun nggak? Nggak tahu. Jawabannya nggak tahu. Jawabannya nggak tahu. Tapi apakah boleh? Boleh-boleh aja sih sebenarnya. Boleh-boleh aja. Soalnya Apakah ada komisi juga video yang masuk ke kita? katanya merusak akun. Kata siapa? Lihat Kata TikTok, video. tapi yang ngomong konten kreator. Makanya nanyanya kalau sama kata yang ini Bang, yang benar. kalau kata Mbak Inem Jogja itu dia pernah bikin VT-nya kalau nggak salah, dia kalau paling 1, 2, 3 kali nggak masalah, cuman jangan sampai maksudnya terkadang ada orang yang punya budget banyak terus dia memang mau belanja gitu, terus Ditembak daripada ya. nanti komisinya masuk ke orang lain, lebih baik masukin ke kita gitu, itu bermasalah kalau jumlahnya banyak. Tapi kalau cuma paling 1, Ya, 2, 3 piece itu nggak apa-apa katanya. istilahnya itu Gitu, aku ini sih ya, nggak tahu. eh kenormalan sebuah pembelian gitu. Jadi kalau pembeliannya nggak normal itu kadang dideteksi sistemnya itu agak aneh gitu, agak ada yang aneh gitu. Jadi misalnya ini Terus kalau viewsnya cuma dikit, terus tiba-tiba yang beli langsung banyak gitu. Nah itu kan nggak masuk akal kan. Jadi dari sistemnya dia akan mendeteksi ini ada keanehan nih gitu. Tapi kalau masih normal-normal aja sih nggak ada masalah gitu. Iya, sampai sekarang aku check out di keranjang aku kok. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ketahuan ya.
Iya kan, seumpama gini Bang, kita kan share tuh umpama di WhatsApp. Pasti kan yang kenal kita gitu yang nggak punya TikTok minta pesenin gitu kan, sayang kalau pesen ke keranjang orang. Pasti kan kita pesenin ke keranjang kita sendiri. Gitu gimana? Pakai Nggak akun apa-apa, beda bisa kali ya? Tapi nggak alamatnya apa-apa. tetap sama kan, Kak? Alamatnya pembeli kan, bukan alamat kita kan. Enggak, karena yang pembeli itu kan nggak punya TikTok Nggak gitu loh. bisa. Minta pesenin gitu kan. Minta pesenin, Mama nih beli gaptek Jadi lah, kirim ke gaptek. kita, nanti Oh, dibayar ke ya kita. alamatnya diganti. Ntar Alamatnya aja diganti nggak apa-apa. Gitu. oh gitu. Tetap yang penting Ntar harus kalau senormal mungkin aja pembeliannya. Jangan kalau langsung belum 600 followers, terus Ya. daftar affiliate, minta sampel gratis gak bisa ya? Bukan nggak bisa. Belum pernah Parah coba, aja. belum pernah coba guys, belum Ya, pernah coba. Yang Belum pernah 600 coba. ya aja di kadang nggak ACC. bisa. Soalnya itu Untung-untungan aja. unek-unek di pikiran aja sih, mau tanya aja. Belum pernah coba, Coba tapi aja, Kak. sulit sih. Karena kadang orang Aku kan nggak di mau ACC, ngasih ACC. sampel gratis tuh kadang ini ya, kayak ngeliat-liat dulu ini akunnya gimana gitu, performanya gimana gitu. Enggak, soalnya aku penasaran kalau orang dikasih sampel gratis itu apa harus punya keranjang kuning gitu loh. Nggak Kemungkinan juga besar. sih sebenarnya. Nggak juga, nggak Kalau juga. kode bus tuh kayak mana sih, Bang? Kode bus Nggak kalau tahu, jujur nggak tahu tuh. Aku juga nggak tahu tadi kode bus. iya Belum pernah nyoba bingung. juga. Jadi ada seller tuh minta yellow card, kayak kode bus, maksudnya kita ngiklanin Yellow atau card. dari sellernya? Iya, yellow card. Terus saya ngiklanin dan kode bus 365 hari setahun itu bingung. Gimana, Bang? Nggak tahu. Lanjut. Tapi kata Bang Rio nggak boleh ini nggak sih ngasih kode bus. Soalnya sellernya suka nakal, suka Ini sih nurunin kalau komisi. Nah, kalau menurut aku, setahu aku maksudnya itu kan kalau kita udah kasih kode bus itu bisa diiklankan ke ini sama seller gitu. Takutnya kalau terlalu lama yang 365 hari itu kita kan udah nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Seumpama suatu waktu nanti seller nakal diturunin komisi jadi 0%, itu kita udah nggak bisa hapus. Meskipun ada penjualan di kita, nanti kita nggak dapat komisi gitu kayaknya sih. Bunda Prana tuh yang ini, yang apa, sama apa Mbak Rika itu yang udah lumayan kan di affiliate. Itu gimana coba? Kode bus itu tuh berupa apa sih? Berupa kode apa berupa apa sih? Iya, Kode Nggak paham, kode nggak yang di paham itu kode video. busnya berupa udah kode. nggak Jadi paham. setiap satu video itu ada kode busnya masing-masing. Kodenya dari mana, Bun? Ada itu di Ada video. ada di pengaturannya, ntar dah. Susah aku Buat nunjukinnya. VT, Bun. Buat VT, Bun. Ntar tuh Cindy RD. Ini ada cara generate bentar ya. Berarti kode. Iya, jadi kalau seumpama kita cuma kasih yang 1 bulan itu kan belum terlalu lama tuh. Maksudnya kalau seumpama Ada yang waktu aku seller ada nakal yang kita bisa ini. apa? Awal-awal aku ada yang 360 itu. Belum ngerti. Itu di Puja-puja ada mananya, sih. Bun? Di pengaturannya ya, Bun? Iya, di gimana sih, Bun? pengaturannya ada 7 hari. Terus sebulan. 1 bulan, berapa bulan gitu-gitu. Berapa hari ada 4 pilihan deh kalau nggak salah. Itu ini Bun tutorial. Itu kan sebelum kita posting itu ada yang di pilihan lain, terus scroll ke bawah nanti Enggak, ada itu yang sudah iklan. diposting nih kalau nggak salah. Itu Otorisasi apa iklan. yang keranjang kuning ya, Otorisasi. Bun? Iya, yang ada keranjang kuningnya. Jadi kalau seller minta 365 hari kode bus itu kayak mana, Bun? Kita nolak atau gimana? Jangan mau kecuali kalau dibayar ya. Soalnya aku Iya, ada maksudnya tuh bablasan kalau- 1. Belum paham. Nih guys, jadi budget iklan sebenarnya ditanggung brand, tapi hasil iklannya tetap untuk akun kalian. Jadi views video bisa naik secara signifikan. Perlu nggak sih tambah ad cost di rate card untuk boost code? Ad cost ini jadi kayak tambahan biaya kalau mau minta kode boost.
gitu, direct cut ya. Paham nggak ini maksudnya? Paham, paham. Iya di data. Kreator pemula sebaiknya nggak perlu, terutama untuk konten yellow card. Kenapa? Karena exposure secara finish sangat menguntungkan kreator. Jadi ya karena kita baru juga, jadi ya udah nggak apa-apa gitu. Sebaiknya kasih boost code ke brand, pastikan brandnya trusted, nih sekalian sesuai. Kasih boost code maksimal 30 hari nih, 30 hari guys. Ini buka video yang sudah diposting, klik titik 3, pilih add setting. Nah ini coba deh, coba di siapa tadi yang dia silakan dicoba deh. Tuh. Aku izin screenshot ya bang. Hah? Di screenshot? Mm-mm. Nih, coba ya. Share di grup deh. Iya. Colokan cosan. Udah ya. Dipasnya pindahin ke atas. Ya ampun anakku Ah, berisik. udah. Bisa. Oke. Jadi rekomendasinya 30 hari aja ya teman-teman. 7 atau 30 hari. Kayaknya dia si brandnya minta 365 karena konten kita bagus mungkin. Jadi kayak ya udah langsung dibabat setahun gitu. Nyindir. Nyindir siapa lu? Sumpah ini nggak tahu jujur. Iya, videonya nggak menjual nih, jadi dikasih waktunya lama banget ini. Bukan. Jadi gini si iklannya itu si brandnya ngelihat oh ini bisa diiklanin nih. Aku minta setahun aja. Nanti awal-awal dikasih komisi gitu. Terus karena makin bagus di bulan-bulan kedua atau ketiga dia bisa cut kan tiba-tiba si Waduh. komisinya itu cut kan. Itu kita Bener-bener bisa itu nggak? Bisa ngomel nggak kita? ya kalau udah setahun nggak bisa kan 365 itu kayak kita udah di booking bahwa konten ini tuh milik brand gitu loh istilahnya. Nggak bisa diapa-apain nih, komisinya juga terserah dia mau misalnya awalnya dikasih berapa persen, terus dipotong tuh bisa gitu. Wah. Makanya kan tadi di sini tulisannya itu ini. Jadi perlu nggak tambahan, jadi kayak ada tambahan, kok ini sih salah. Ini, jadi perlu nggak ada tambahan biaya kalau yang 365 tadi gitu. Jadi misalnya awalnya itu dia mau ngiklanin kan bener-bener kalau ada yang kebeli itu kita dapat komisi kan. Kalau misalnya komisinya bener-bener di 0%-in, kalau kita nggak minta add cost ini, nggak nambah cost di red card kita, ya kita nggak dapat apa-apa sama sekali karena dia udah 0%-in komisinya gitu. Wah. Gitu. Paham kan maksudnya ya? Paham. Jadi kalau misalnya kode bus harus tambah lagi ya gitu. Kalau kode bus tambah segini gitu bang ya. Kalau PD nggak apa-apa. Kalau PD. Kalau nggak PD pasti KOL-nya bilang emang lu siapa ya gitu. Iya benar. Selama pemula berarti nggak apa-apa ya bang. Berarti oke lah 30 hari, oke 30 gitu. hari berarti. Iya, istilahnya kayak konten kita tuh 30 diakuisisi hari lah. guys, siapa tahu kan 2 bulan aku jadi konten kreator gede, rugi nih kalau tiba-tiba dinolin. Bener, Amin, misalnya amin, amin. grow kalian bener-bener cepat gitu kan. Terus waduh ini kalau 365 agak berat juga ya gitu. Makanya ya udah. Tapi kalau misalnya Berarti konten kalian emang tawar aja ya bang. 30 hari misalnya aja gitu. misalnya konten kalian emang lagi sulit nih, terus dia mau ngebusin juga, ya udah 5 nggak apa itu kan bulan. juga. Emang bisa 5 bulan ya? Ya bisa. Nggak tahu. Soalnya tadi pilihannya cuman 7 hari. atau 30. Tapi ini Kak, lihat brandnya dari daerah mana. Misalkan aku waktu itu kan ngambil dari Pose ya. Dia dari Cina. Nah, waktu itu kan suruh 30 PT, misalnya 220. Kan aku udah selesai tuh. Kak, aku mau dong minta uangnya lah kan ya, ibarat. Maaf ya Kak, kita dari Cina, otomatis kita ngirimnya dari aplikasi Cina, dari PayPay gitu. Bukan dari M-Banking Indonesia. PayPal. Iya. Kayak beda deh, PayPay beda lagi deh. Iya, kan aku nggak ngerti kan, kirain aku transfer biasa gitu.
Akhirnya udah nggak dikasih dah. Aku pusing ngurusnya, kataku. Gak usah deh, kataku. Memang PP. berapa Kak? Gitu, Kak. 220.000. 30 Oh, PT. lumayan. Iya. Mm-mm. Cuman kan dia Oh, dari Jadi nggak Cina dibayar. kan, pose. ini kayak dananya gitu sih di sana, kayak dana. Tapi aplikasi PayPay aman. Nggak Nggak tahu, tahu, belum nggak pernah. pernah nyoba, Kalau nggak pernah nyoba. PP itu Belum PP pernah itu ke kayaknya kayak sih Cina, di Kak. ini nggak sih, kayak di FB Pro nggak sih, Empok? Dua Ya. sedang. Nggak tahu, kalau aku nggak PP ngerti. Bungkus. Iya, kalau kayaknya dulu PP tuh itu kayaknya ada YouTube itu pakai PayPay, terus FB FB Pro Pro PP aku juga kalau nggak kayaknya PP salah. juga gitu. Heeh. Dia jadi kayak semacam M-Banking yang sudah internasional kayaknya gitu. Cuman nggak tahu juga sih maksudnya PayPal. Dana lah, kayak dana, kayak dana. PayPal apa PayPal PayPay? atau Di PayPay. kontak motor. Ya PayPal kali ya. PayPal. kayaknya. Di kotak PayPal. motor. Di box. PayPay. Pay ya Payday. PAYPAL. Iya. Iya, PayPal ya. PayPal. Iya. Yang merah atau yang ungu Belakangnya nih? belakangnya L Kak. Enggak Bukan tahu, L. dia cuman L nulisnya belakang Jadi nanti Yang L apa dari yang Y? luar ditransfernya ke L PayPal dulu, L. dari PayPal baru Nah ke itu heeh. M-Banking begitu. Nah, iya betul. ya kali ya. Itu Aku ngurus udah pernah tuh pakai PayPal dulu, tapi itu survei online sih, bayarnya pakai PayPal. Wah, ribet sih kalau pakai ini. ribet kan. Mm-mm. Enggak sih, kalau kata aku sebenarnya nggak ribet juga. Jadi itu nanti daftarkan pakai email. Nah, nanti dari email tuh dimasukin rekeningnya. Nah, tapi ini harus jeli nih, rekeningnya harus bener-bener namanya itu sesuai Iya, dengan KTP. iya Kalau benar enggak juga. itu nggak akan masuk duitnya. Iya, nomor Gitu. rekeningnya mesti sama nomor KTP. Iya. Aku juga pernah. Aku pernah waktu itu PayPal. Kalau enggak akan masuk, duitnya balik. Nah, pas duitnya balik itu nanti kita dikenain biaya pengembalian uang, itu duitnya dipotong. Aku Itu pernah kalau kayak nggak gitu. salah maksimal pencairannya 2 hari, 2 kali 24 jam maksimal ya. Wow. Mm-mm. Tidur ja. Wow. Pulang. Soalnya waktu itu kejadian waktu itu namanya tuh nggak sesuai. Jadi duitnya ternyata balik lagi ke PayPal terus dipotong beberapa persen gitu karena apa sih uang administrasi pengembalian uang gitu. Terus kalau dikirim ke kita lagi, kepotong lagi dong. Yes. Ya. Iya bang, potong Makanya lagi tuh ada harus pajaknya gitu. benar-benar Iya, harus pajak. teliti sih. Emang benar-benar harus teliti gitu. Jadi rekeningnya itu memang harus sesuai sama KTP namanya ya. Apalagi nama tuh harus benar-benar kalau ada kurangnya tuh udah balik lagi duitnya nggak akan bisa ini. Tuh. Makanya itu Trump itu marah bang, geser QRIS. Oh iya sih, benar. Karena nggak pakai PayPal lagi ya kan, QRIS cuma berapa persen gitu. QRIS sama ada di ini. Iya. Suruh kirim QRIS aja itu bisa harusnya. Iya kali ya. Buat QRIS. Kan cepet tuh buat QRIS. Padahal Coba aja brandnya brand besar dikomunikasiin, ya. Mak. Lumayan loh, coba dikomunikasiin aja. Diusahakan. Iya, jadi nanti kan jadi pembelajaran siapa tahu nanti ketemu dengan case yang sama, udah ngerti gitu jadinya. Kan nggak akan menutup kemungkinan kan, apalagi di dunia Benar. digital kayak gini kan bisa sampai keluar-luar kan gitu. Ayo brand mana? Brand Cina, Jepang, semuanya siap gitu nanti. Iya, siapa tahu kan di itu endorse iPhone. Bisa, tuh bisa juga. Semuanya bisa. Iya, apapun kan bisa terjadi selama di dunia digital ini kan apapun bisa terjadi ya kan. Benar. Gitu. Apalagi guys, ini yang affiliate ya, aku jawab yang ku tahu aja ya. Nah ini nih Bang Novan, aku kan followersku tuh belum nyampe 600 ya, tapi kerkunku tuh udah bisa kebuka, itu kok bisa ya? Banyak yang nanya, aku juga nggak ngerti. Udah lama kayaknya ini akunnya. Iya sih emang akun lama. Emang Jadi akun lama.
nge-live tuh juga. Jadi dulu tuh kan ini akunku ini dulu masih under berapa ratus gitu, masih seratusan, 100-200 itu udah bisa nge-live, nge-live dan ngeliatin muka gitu. Karena udah berbulan-bulan, akunnya udah berbulan-bulan juga. Jadi bisa gitu. Baiknya sabar aja sih sambil bikin konten gitu. Jadi Nah, itu. bagusnya tuh sebenarnya kalau belum 600 tuh nggak apa-apa nggak sih kalau bikin VT Kerkun gitu? Bikin VT Kerkun kayaknya sekarang boleh ya. Jadi sekarang kan bisa nanti udah videonya udah ada, terus bisa ditautkan kan, seingatku ya. Iya, Jadi maksudnya emang udah bisa tapi nggak apa-apa kan ya, maksudnya belum nggak 600. apa-apa, nggak apa-apa. Bisa ditautkan. Nanti ke depan nih, kalau saya ada yang produk-produk bagus gitu bisa ditautkan kan nanti. Ditambahin produk gitu tiba-tiba itu bisa gitu. Ya, hening. Ini kalau di sini Kalau udah untuk Hmm. kalau untuk affiliate itu bagusnya kan ada dua teori itu yang kita langsung aja begitu bisa keranjang kuning, bisa live itu langsung affiliate total, terus gitu terus ada lagi satu yang bilang bangun aja dulu akunnya yang besar, personal brandingnya biar kuat dulu, baru nanti kita keranjang kuning. Itu sebenarnya yang paling bagus tuh yang gimana tuh? Nggak bisa ini lagi gini. Kalau aku sendiri ini opini bukan fakta guys. Jadi nggak 100% benar. Tapi kalau menurutku sendiri sih di combine gitu. Jadi bukan full jualan semua, tetap ada konten-konten kita yang memang mau bahas sesuatu di luar jualan tuh nggak apa-apa gitu. Tapi konten jualan juga ada gitu. Karena misalnya kita udah bikin konten keranjang kuning gitu ya. Mungkin di Juni atau Juli kemarin. Terus ke depan nih followers kita nambah terus gitu. Followers kita nambah terus. Nanti konten-konten di Juni Juli kemarin ini akan dikasih ke follower kita gitu yang sesuai gitu. Misalnya mereka lagi cari kaos kaki gitu. Terus kita udah pernah jualan kaos kaki kan pasti dikasih juga tuh follower-follower baru kita nanti di Agustus, di September nanti gitu. Jadi nggak apa-apa. Jadi istilahnya sambil kita mencari personal mencari biar terkenal sambil kita sambil jualan gitulah. Bener, kayak si itu siapa? Ko Denis. Itu kan isi live-nya jualan full, terus dia juga ada jualan-jualannya juga, tapi dia personal brandingnya juga keluar juga gitu. Personanya juga dimunculin juga. Jadi lama-lama tuh nanti kalau kita punya brand sendiri, kayak siapa Reizuka ya? Reizuka Ari. Reizuka Ari itu dia kan punya produk sendiri juga tuh, enak kan? Jadi dia nggak affiliate terus, tapi dia malah jadi sellernya gitu. Itu juga bisa. Tuh. Emang Reizuka Ali seller ya? Dia punya ini Dia nggak sih? punya brand skincare. Iya, skincare. Oh, alah. Aku yakin dia kayaknya daripada aku ngedein brand orang, mending bikin brand sendiri. Dulu pernah ada Jalan. skincare-nya. Terus sekarang nggak ada, nah dia mau bikin brand lagi nih sekarang, mau bangun lagi brand yang lamanya. Itu sih Benar. kemarin ngelihat di VT-nya kemarin. Gitu, benar. Itu bisa kayak gitu. Tergantung sih teman-teman, misalnya kayak stylenya mau jadi content creator influencer ya berarti gedein produknya orang gitu, ngenalin produknya orang. Tapi kalau mau yang full jualan tuh juga boleh, tapi bisa diseling-selingin sama konten kalian gitu. Jangan di full jualan terus sih, karena orang juga capek ya. Kalau full jualan terus capek sih. Bosan jadinya ya. Bang, itu TikTok itu kalau yang kayak yang dipanggil-panggil ke kantor TikTok itu cuma afiliator aja ya? Nggak juga sih sebenarnya. Oh. Ada itu kan gini, kemarin tuh aku lihat ada konten kreator, ada influencernya datang, terus yang apa namanya komunitasnya tuh dibawa semua ke situ buat latihan jualan tuh bisa juga gitu, kayak gitu. Ini nanti Tapi kalau enggak. apa? Enggak. Coba lanjut.
Nggak ada, nggak lanjut, nggak Kalau lanjut. mau share link itu harus daftar affiliate. Ya, share link kalau mau dapat komisi daftar affiliate dulu. Kalau kita share link biasa ya, kita nggak dapat apa-apa Terus dong. saya Oh gitu. Jadi kalau ini nggak ada daftar affiliate nih, ku share link sesuatu ke teman-teman gitu, ya nggak dapat apa-apa. Bang, agensi dong, Bang. Agensi apa? Bahas agensi itu yang agensi apa? Apa? Ya, Apa lagi ayo? ada kepo aja kalau daftar agensi. Apa Kan sih ada agensi? agensi yang resmi dari TikToknya ada kan ya? Sumpah ini baru tahu jujur. Agensi itu apa, Prana? Hah? Serius Tapi baru kalau tahu itu? agensi itu eh, untuk pemula itu penting nggak Bang? Gimana? Nyari agensi barusan. Kalau kalau agensi itu untuk pemula seperti kita itu penting nggak? Gini guys, ya setahu yang aku tahu ya, karena kan nggak ngurusin apa akun kreator ya aku ya, bukan ngurusin yang seller juga. Setauku agensi itu tuh dia itu tuh mengelola banyak kreator untuk menjualkan sesuatu gitu. Hmm. Jadi yang dijualin tuh bisa jadi brandnya sendiri, dari brandnya sendiri, atau dia berkolaborasi sama brand lain gitu. Jadi kalau dia Bang Novan yang kemana Bang khususnya Bang? kalau aku ngurusin ini algoritma, makanya aku lumayan pede Oh, lah kalau jawab algoritma. Cuman kalau jawabin kayak gini-gini nih, jujur bingung ya saya Bang. kurang tahu gitu. Jadi saya terbuka aja, jujur aja, nggak pura-pura guys. Ya udah Bang, kalau Kalau ngurusin bikin algoritma video nggak dilariin masak, ke Kak, itu aja Bang, sayang. akun-akun kita. Naikin algoritmanya kita, Bang. Ya itu. Ya, naikin Bang algoritma kita, Bang. Nah itu maksudnya. Tolong Bang si Jendrayani. Bang, kayak tadi nih, Kenapa aku kan selalu biasanya stuck? gini ya. Nih, kalau kayak gini masalahnya di mana nih? Kan VT aku tuh kadang kalau 30 menit tuh biasanya views-nya itu udah di atas 200 gitu ya. 30 Nah, menit. 30 iya, menit, wow. 30 menit. VT-nya 30 menit. Enggak, maksudnya kalau Kagak udah dong. di-post nih, udah Setelah di-post. diposting Terus 30 30 menit itu biasanya views-nya itu udah di atas 100-200 gitu. Iya, iya. Nah, terus tiba-tiba ada VT gitu. yang lama Kayak ya tadi Bun. nih aku ngebahas mobile class aku ngebahas mobile class. Tiba-tiba eh udah 2 jam itu masih mentok di 30. Nah, kalau kayak gitu berarti masalahnya di mana itu? Masalahnya di yang nonton. Berarti Serius, bukan serius. di Masalahnya nggak ada yang nonton. Maksudnya disebarin gitu nah Bang. Kan ini ada beda yang like nih sama dengan yang sebelumnya. Tapi yang sebelum Mungkin itu lebih tinggi. Nah, kenapa yang ini nih nggak sampai tinggi sama yang kayak itu gitu? Bentar ya. mungkin bosen kali ya, Bun, ngomongin mobile class Iya. terus. Makanya di-skip. Coba Soalnya aku juga aku pernah. Aku pernah bahkan aku kan nggak bikin dialog gitu. Cuman ada satu adegan itu merokok lah gitu. Itu memang benar-benar satu hari sampai sekarang mungkin itu viewsnya paling cuma 5 atau berapa. Itu mungkin udah melanggar panduan komunitas. Cuman kalau semua melanggar kan ada notifikasi biasanya. Itu nggak ada sama sekali. Nggak disebarin sama sekali gitu. Aku post bentar VT ya. lain itu viewsnya ya normal. Oke, ini kelihatan nggak sih? Tapi aku juga bahas kemarin tentang konten apa yang fitur promosi TikTok itu aku juga bahas gitu Bang. Tapi nggak disebarin, cuman teman aja yang tahu gitu kan. Tapi ada pemberitahuannya kalau konten ini tidak bisa disebarkan karena mengandung pelanggar komunitas. Aku kira aku kan bahas tentang yang promosi penambah pengikut kan. Tapi memang kayaknya nggak boleh sama TikTok. Jadi aku hapus aja lah. Ini munculnya apa ya? Oh, Hah? salah. Bentar. PayPal. Masih PayPal ya? Mm-mm. Mungkin Mas TB tentang yang konten merokok kan nggak boleh Mas. Gitu Mas TB. Ya itu. Iya. Ya, memang kalau itu sensitif susah sih TikTok. Nah, gini guys. Jadi kalau misalnya kita bikin konten nih, kan ini kita akan disebarin ya. Ini semua disebarin. Disebarinnya itu nggak langsung banyak gitu. Jadi disebarinnya itu kayak di sampling dulu gitu loh. Jadi misalnya dari konten 1, konten 2, konten 3. Ketika kita konten 1 ini disebarin nih.
dia bisa langsung disebarin ke 100. Berarti yang ini 100 ini, dia sebelum 100 ini kan berarti masih puluhan dulu lah. Ketika di puluhan dulu ini dia engagement-nya bagus gitu. Engagement, terus retention-nya juga bagus. Jadi akan disebarin ke lebih besar. Tapi ada juga yang kontennya itu nggak sampai 100 nih, misalnya cuman dia puluhan gini, itu udah stuck di situ. Berarti di sepuluhan ini, itu dari segi engagement dan retention udah jelek gitu. Jadi dia akan sulit buat disebarin lagi gitu dari sini. Jadi Apakah disebarinnya ke orang baru atau ke pengikut atau campur-campur gitu, Bang? kalau kita misalnya nggak punya follower, itu akan disebarin ke orang non-follower sih. Tadi kan Nah, kalau kayak Bang BB kasusnya kan malah FLKS gitu kan? 100% nggak ada kan. Iya. Iya sih. 100% dia nggak ada sama sekali yang nge-follow. Berarti itu semuanya non-follower semua gitu. Dan kemungkinan besar mereka lagi cari promo, terus keluarnya kontennya Bang BB. Jadi ya itu akan dinilai dari yang nonton tadi 100 orang ini apakah bagus apa enggak. Kalau misalnya nggak bagus, dia nggak akan disebar ke ribuan. Nggak akan disebar ke ribuan gitu. Makanya kalau teman-teman ngeliatin hasil uploadan, itu kadang kan kayak ada yang cepet gitu kan. Tapi ada yang kayak kok Iya, lama heeh. banget gitu. Nah, Lama semakin cepet, banget, sudah 2 jam masih stuck. iya, ketika semakin cepet, itu berarti engagement dan retentionnya orang yang nonton tuh bagus banget gitu. Jadi dia akan lebih berani buat nyebarin ke dari 100 ke 1000, dari 1000 ke 10.000 gitu. Jadi dia nggak akan berani nyebarin langsung ke 10.000 kalau retention di 100 atau puluhan ini tuh masih jelek gitu. Jadi diperbaikinya Bertahap ya di berarti konten Bang ya. selanjutnya. Benar, Berarti bertahap. retention itu bukan termasuk engagement-nya, Bang ya? Jadi kalau on nonton sampai habis tapi dia nggak like, nggak follow, itu kayak mana, Bang? Nggak ada Retention interaksi. itu ini kan kelihatan di tiap video kan. Mana ya, bentar. Yang sampai habis gitu kan? Berapa lama orang Ya. menonton kan? Tapi kadang juga ada yang sudah 100 nih, tapi yang like-nya baru cuman 5, cuma 10, apa itu juga termasuk, Bang? Ini kelihatan nggak ya? Wah, nggak kelihatan. Tahu dia sampai nonton sampai habis gitu kan maksudnya. Iya, jadi kalau retention rate itu kan ada yang masih landai tuh, masih landai. Terus ada yang benar-benar di awal tuh udah langsung turun tajam Drop gitu. gitu ya. Nah, kalau misalnya udah turun drop tuh biasanya hooknya di awal tuh jelek gitu. Tapi kalau misalnya dia lumayan landai, berarti secara konten kita oke lah gitu. Tapi ya back again kalau misalnya dari segi, jadi ini kan tadi udah disebar ke 1000, terus disebar ke 10.000 ya, 10K. Nah di 10K ini kalau misalnya dia udah lumayan jelek ya, dia kemungkinan besar nggak akan dilanjutin ke 100.000 bahkan sejuta gitu. Jadi dia akan stop di sini biasanya dari segi itunya. Lumayan jelek dalam arti Itu tadi, nggak jadi ada yang like engagement gitu ya, Bang? komen juga, Berkurang gitu terus di ya. komennya itu di like atau enggak. Kan komen kan kita bisa like komennya juga kan, gitu. Terus komennya ini apakah lanjut komen atau apakah udah stop gitu. Terus Stop. misalnya dia Oh skip apa gitu. enggak, gitu. Misalnya ada lihat konten kita terus di skip enggak gitu. Kan itu juga mempengaruhi juga gitu. Berarti kalau teman-teman kita misalnya yang FLKS ini yang nggak suka dengan konten kita, berarti kalau langsung skip itu juga termasuk ya, Bang? Nah, itu sangat mempengaruhi itu. Bener Sangat-sangat ya? mempengaruhi. Makanya itu merusak banget kan, merusak Bener. eh, Lama konten kita banget. karena makanya ya udah itu di remove aja. Cuman remove-nya yang normal ya. Jangan langsung remove 1000 itu ya bahaya gitu. Oke, Oh. oke. Engagement itu apa aja? Itu ini ya komennya kan ada like-nya juga. Terus nge-likes juga. Ada Share. dislike juga, setahu udah ada dislike. Udah ada bisa share, bisa copy Ada link suara. nih, download. Hah? Nggak ada suara? Ada Bang. Ada. Oh, ada. Ya, Bang. Ya itu semua sih, semua kombinasi gitu. Gitu. Kalau dislike tuh kita dapat notifikasi nggak sih kalau kita di dislike konten Nggak kita ada di kayaknya. nggak ada ya? Nggak ada. Agensi. Ini aku lagi cari tentang agensi. Cari tahu. Soalnya biasanya agensi itu kayak yang ngurusin semuanya gitu. Ada brand, dia nggak mau hiring tim yang
dedicated gitu ya, tapi dia hiringnya agency biar gampang aja gitu jualinnya, biasanya gitu. Nah dia ngejualinnya pakai apa? Pakai kreator-kreator yang join agensinya gitu. Jadi kita ngejualin produk-produknya itu biasanya gitu guys. Kalau aku sih ngelihat ini dulu sih, kalau ada beberapa agensi yang nawarin, dia bilang kalau nge-live nggak ada potongan-potongan dan segala macam. Cuman untungnya buat kita apa itu sih yang harus ditanyain. Nah itu, iya maksudnya kan benefitnya buat kita apa gitu kan. Kalau nggak ada benefitnya, kenapa kita harus join? Itu sih. Kemarin sih Mbak Citra pernah live ya, kayak kalau nggak salah dia tuh ada rencana untuk buka agency. Nah, salah satunya adalah untuk mempermudah pemula-pemula yang kurang sampel gitu. Jadi dia bisa mengkondisikan gitu. Jadi apa sih kayak dia yang Nyariin. ngelobi brand untuk Nah, itu iya, bisa juga ngelobi tuh kayak gitu. brand untuk kasih free sampel untuk anggota agensinya dia gitu. Salah satunya itu ya. Ya itu salah satu kan benefit tuh. Itu harus dipertimbangkan juga, jangan langsung setuju-setuju aja gitu. Cari tahu dulu ini saya benefitnya apa, saya bisa ngasih feedback apa gitu. Itu harus Biasanya dipertimbangkan potongan semua. ya. Ada potongan berapa persen dari fee-nya biasanya gitu. Bener, itu harus didetailin semua. Jangan langsung agree-agree aja. Bahaya. Misalnya kalau udah nggak mau lanjut nih, kalau nggak mau lanjut boleh nggak? Kalau boleh syaratnya apa? Kayak gitu. Iya, biasanya kontrak dia kalau nggak salah ya. Setauku sih kontrak, ada yang kontrak gitu. Kontrak berarti kan Kerjasama berapa? setahun atau 6 bulan gitu. Boleh kayak gitu juga bisa. Bener. Jangan sampai kita nggak dapat keuntungan, guys. Kalau menguntungkan agensinya aja ya agak berat ya. Bukan berat lagi, Bang. Berat. Lanjut. Coba Bang jelasin lagi yang tentang algoritma lebih dalam lagi Bang. Anak bangun nangis. Yang gimana tuh? Bang Lebih Novan, dalam emang ya itu. algoritma Itu tadi udah. bisa dirayu ya? Ya itu tadi algoritma bisa diraih itu dari engagement tadi. Jadi kita kan misalnya ada yang komen nih, yaudah itu kita tanggepin biar orang tuh makin komen, makin Oh, yang kebakar gitu. maaf Bang, motong. Jadi aku tuh kemarin kan sempat yang diposting ulang sama Katiara itu kan yang awal-awal. Nah itu kan ada beberapa yang komenan belum aku love, belum aku balas gitu. Terus iseng aku balas-balasin, aku love, naik lagi dia. Benar, ya itu. Banyak lagi yang masuk gitu. Itu termasuk berarti ya? Apa berpengaruh Benar. gitu ya? Iya. Jadi misalnya kita bikin konten nih tadi yang kayak tadi ya, bentar ini coba aku share lagi yang barusan. Jadi yang ketika misalnya kita bikin konten ini 100 gitu ya, terus tiba-tiba ini di repost sama Kak Tiara gitu. Ini dia bisa langsung naik ke 1000 gitu. Karena kan orang ngelihat repostan tuh tadi. Jadi setelah di repost itu akan dilihat sama followernya Kak Tiara. Nah, itu kan berarti ada yang tetap mau nonton, ada yang nge-skip kan. Gitu. Iya. Nah, nanti akan dilihat engagementnya. Setelah itu, misalnya nih, engagementnya rata-rata bagus. Dia bisa dinaikin dari 1000 ke 10.000 gitu. Dan seterusnya. Itu dari repost. Misalnya nanti di repost si Ko Dennis gitu. Itu akan naik lagi gitu. Terus di repost siapa naik lagi. Jadi kayak snowball gitu. Terus muter gitu. Gitu. Makanya itu repost. Terus misalnya komennya tadi semakin ramai gitu ya. Banyak orang yang debat, banyak orang yang malah tambah nggak karu-karuan gitu. Ada yang debat di debat lagi di dalam komentarnya. Nah itu wah itu bahaya sih. Itu malah tambah ngebakar Tambah lagi, rame. tambah rame lagi gitu benar. Dan ramenya bisa lama itu. Serius. Misalnya terus juga ada dulu tuh aku bikin konten lucu-lucuan ya. Itu udah cukup lama berbulan-bulan itu tiba-tiba bisa naik. Karena trennya itu ke situ lagi. Jadi ada tren yang berulang kan. Kalau di TikTok tuh ada tren yang berulang. Ketika tren berulang
kontenku tuh relate sama konten itu, akhirnya kan di komen, terus ku komen lagi. Jadi makin rame lagi sampai ya lumayan 700.000 views. Padahal aku nggak ngapa-ngapain itu. Cuman cuman ini aja yang konten yang kayak tadi gini, slide-slidean gini doang gitu. Cuman 2 slide aja. Dan lucu, terus ternyata orang komen, itu aku balesin komen lagi. Jadi harus di ini terus ketika ada yang anu tuh, ada yang komen dibalesin aja nggak apa-apa gitu. Itu salah satu dalam tanda kutip merayu algoritma gitu. Kalau jam tayang Bang, jam Jam posting. tayang nggak Ya ada. kalau saya sih maksudnya nggak ini ya, nggak percaya sama jam tayang gitu. Benar. Cuman kan kadang seumpama nih nanti jam 12 malam kita posting itu kan masih lambat gitu kan, masih lambat kenaikannya, terus besok baru terkadang bisa naik gitu. Itu berarti tergantung apa ya, gimana ngomongnya, kalau malam orang masih tidur gitu kan, nggak ada yang nonton. Benar. Itu namanya behavior orang kan. Jadi misalnya kan tadi udah dibahas Kak Tiara juga tuh, dia kan di mana ya? Bukan di Indonesia kan dia. Jadi di mana sih? Nggak tahu. Amerika. Itulah pokoknya di luar negeri kan. Di Kan Utah. ketika dia di sana kan berarti maksudnya udah pagi gitu. Di sini kan masih malam. Sedangkan followernya dia atau kontennya dia itu bahasa Indonesia. Jadi dia akan ke orang Indonesia gitu. Jadi pas misalnya nih di malam itu yang nonton masih 100 gitu. Itu nanti dia akan ngeboostingnya ketika ini udah bagus, ngeboostnya baru cuman 1000 gitu. Tapi kalau misalnya dia misalnya udah jam-jam bangun orang gitu, jam 7, jam 8, jam 9, itu kan orang yang nonton lebih banyak dan engagementnya kan lebih banyak. Itu dari 100 bisa langsung 10.000, bisa langsung 100.000 gitu. Jadi bisa langsung loncat. Sedangkan kan ini agak lambat karena yang nonton juga cuma masih sedikit kan. Rata-rata orang udah tidur semua. Gitu. Seperti itu sih. Jadi kalau malam misalnya uploadnya malam jam 1, jam 2 gitu. Ya expect itu lambat aja sih. Pelan-pelan biasanya. Nanti pas udah bangun pagi itu udah ada orang banyak yang pakai TikTok. Nah itu baru disebarin lebih banyak lagi. Itu bisa ketahuan konten ini works atau enggak setelah itu gitu. Semoga paham ya. Kalau terus ini lagi, kalau seumpama algoritma live gitu. Nah, itu kadang kan kita 1 hari, 2 hari, 3 kali live belum ada yang nonton, terus tiba-tiba terus kadang ada satu momen itu rame gitu Bang. Ada satu momen rame, terus nanti kita 1 hari atau 2 hari nggak live lagi gitu, itu langsung bisa hilang semua itu penonton. Itu memang itu Benar. seperti apa Bang? Jadi kalau live itu kan sebenarnya lebih rumit ya. Tapi live itu bisa FYP sebenarnya. Benar kan? Live itu bisa FYP kan. Nah, ketika kita nge-live, misalnya nge-live, aku biasanya nge-live tuh jam 12 siang atau jam 7 malam, jam 8 malam gitu. Ketika konten kita itu pembahasannya tentang apa, itu akan disesuaikan sama usernya kayak gimana gitu. Jadi kalau misalnya usernya nggak cocok kan biasanya langsung skip tuh. Makanya kan kalau aku biasanya nge-live itu aku kasih tulisan kan di atas. Jadi pembahasannya itu seputar tentang itu, tentang karir gitu. Jadi kalau ada orang yang nggak cocok sama profilnya dia nggak butuh tentang karir, dia akan langsung skip. Jadi si si TikTok ini akan nyariin yang sesuai sama konten live kita gitu. Oh, berarti kalau seumpama di konten-konten kita bahas edukasi, berarti nanti kita akan live kita akan disebarin ke mereka yang edukasi juga. Benar. Nah, kalau random, kontennya random. Kalau tentang ibu rumah tangga berarti di-sharing ibu rumah tangga juga gitu ya, Bang? Benar. Masalahnya itu orang bisa bertahan berapa lama di situ gitu. Kan itu live ya, kan lumayan lama biasanya. Nah, orang ketika masuk, terus kita pembahasannya nggak ada pembahasan gitu, diem gitu. Itu dia biasanya akan keluar lagi. Gitu. Jadi kita harus tetap membuat orang stay di situ. Kalau makanya aku saranin sih jangan diem sih. Berarti live juga berpengaruh ya, Bang? Benar. Nah, itu kan Dulu tuh aku Kalau misalnya kalau kita nggak nge-live gitu, maksudnya konten aja. iya, nge-live tuh berpengaruh karena ketika kita sering lihat live-nya dia, konten-konten kita akan di-share ke yang nonton nge-live itu
lebih sering di-share ke yang nonton live gitu. Nah, Itu kalau itu tadi pembagiannya live itu kalau seumpama konten kita kan edukasi, berarti nanti yang nonton kita orang-orang yang butuh edukasi kayak gitu kan. Itu kalau pertanyaan saya, kalau konten kita random campur-campur, kadang lucu, kadang edukasi, kadang apa segala macam. Nah, itu pembagiannya kemana itu? ya nanti pas si kita nge-live itu FYP itu yang akan menentukan. Jadi kan kita ketika nge-live itu kan masuk ke FYP itu kan bisa masuk FYP, ya kan? Live itu Iya. kan bisa masuk FYP. Nah, ketika udah masuk Iya ke benar. FYP, nanti behaviornya orang tuh yang akan menentukan. Jadi yang akan masuk itu adalah orang yang memang mau nonton kita gitu. Terlepas kita pembahasannya apa gitu. Makanya kalau campur-campur itu ya nggak ada masalah. Cuman kita pas nge-live ini loh, pas live itu pembahasannya apa nih gitu. Bukan kontennya. Jadi misalnya konten kita terlalu lebar gitu, bahas pemerintahan, bahas tren apa, tren B, tren C, tren D gitu kan. Terus yang masuk ke live itu pasti nanti akan ke filter lagi. Misalnya orang ini ngebahas masih lucu-lucuan gitu ya. Sedangkan ini orang butuh edukasi. Yang edukasi biasanya akan skip gitu. Jadi yang masuk itu Kalau semuanya random, semuanya itu orang-orang yang butuh hiburan gitu. Karena kita pembahasannya pas di live itu tentang hiburan gitu. Kita lagi menghibur atau kita lagi ngelucu gitu. Gitu. Makanya serandom-randomnya itu nanti akan kepilih juga, akan kefilter gitu. Kalau live lagi masak Ya itu disesuaikan nanti. sama ibu-ibu dong. Iya gitu. Benar. Karena kan orang yang misalnya ada yang nggak butuh ngelihat kita nge-live masak itu biasanya akan skip aja gitu. Jadi ketika udah skip ya udah berarti nanti akan dicariin jenis orang yang lain gitu. Makanya iya, malah I know. live tuh malah lebih sulit karena kita harus menahan orang untuk nonton terus. Itu yang sulit. Apalagi sejam, 2 jam, 3 jam, wah itu berat gitu. Berarti kalau Kalau tentang bahas tugas-tugas make up gitu ya, gak apa-apa gitu ya Bang. Gimana? Silakan Mas Evi duluan aja. enggak, itu kalau tugas-tugas dari TikTok itu kan kita suruh live sekian menit, terus ini gitu-gitu itu mempengaruhi enggak, Mas? Aduh jujur itu update itu nggak ngikutin ya. Ini barusan aja kan nge-live ya. Itu muncul kayak gitu-gitu juga kan. Nggak Iya, ngikutin kayak ya. dari Itu TikTok kan kenapa harus selalu ada aja. muncul gitu. Coba ya add live goal. Nah, yang mempengaruhi level affiliate tuh apa sih? Kan kadang GMV. ada yang bisa turun. GMV ku nggak pernah nyampe 6,5 juta. Tetap aja masih alhamdulillah gitu, masih di level 2 gitu. Nah kalau Kan ada yang level-levelan tuh belum tahu sih. Belum tahu. levelnya langsung terjun bebas tuh ada katanya gitu. Level. Ngecek level di mana ya? Kok nggak ada? Affiliate center. Affiliate center apa affiliate itu ya? Iya. Ya, affiliate center. Bener ya? Level 0. Bukan ini, bukan affiliate-nya. Ini apa namanya? Live. Itu kan ada tugas dari TikTok itu Nah kadang ini. yang Oh stage 12. Udah sampai 12. Nah, kalau nggak ngerjain Oh tugas dari alah. TikTok itu apa ngaruh kemana gitu? Enggak. nah itu yang aku tanyain. Dia itu akan ada klaim-klaim ini loh guys. Ada klaim-klaim bisa ngeklaim apa gitu. Voucher Sampel. sampel. Dan kita bisa pakai kita use bisa di use klaim-klaimnya itu bisa di use. Ya kelihatan. Tapi ini detailnya buat apa ya? Apakah cuma untuk mendapatkan klaim voucher sampel itu aja, atau ada nanti ini benefit lain gitu di luar kendali kita? Jujur jarang pakai ini lagi, sumpah. Promote kupon.
Nggak bisa diklik. Yes. Kita bisa nge-promote FYP ya di live. Bang, sesudah Zoom ini apakah akan ada Zoom lagi Bang dalam waktu dekat atau beberapa minggu yang akan datang? Nggak tahu. Seminggu sekali boleh kali, seminggu sekali. 2 minggu lah. Langsung stres Kasihan Bang mikirin Nopan yang nggak malam Flare. minggu dia. ininya juga materi apa lagi ya ini bahas. Iya, nggak ada bener. materi. Kadang stuck ya kan. Nah, Bang Novan, kalau SEO tuh penting nggak sih sebenarnya kalau di dalam konten? Penting itu penting. Penting sekali. Berpengaruh ya? Iya, biar konten kita itu disebarinnya ke orang yang sesuai. Kemarin tuh ada ini yang dia kreator itu viewsnya sampai 2 juta kan. Karena dia nggak ada bahasa Indonesianya, itu nggak ada. Cuman konten-konten doyin tuh lo, tau nggak? Tahu Konten doyin yang kayak misalnya ngebersihin kasurnya dilipat-lipat gitu. Bener-bener nggak ada yang diomongin gitu. Kalau misalnya ASMR. iya. Jadi kalau mau manfaatin SEO harus ada voice over. Voice over sih setidak-tidaknya voice over. Kalau mau pakai doyin tadi, Kalau di voice caption, over bahasa Bang. Indonesia gitu. Caption itu subtitle ya maksudnya ya? Bukan Caption. judul video di itu. Di bawah Bisa, video itu bisa. Yang di awal tuh ya? Di bawah nama itu loh Bang. Di Di bawah nama. username. Oh, Jadi itu kalau description. Ya kalau di YouTube description. itu. Oh, di YouTube description. Apakah itu juga berpengaruh? Enggak Bang? juga sih sebenarnya itu Keyword. Kalau Hashtag di berarti nggak caption lagi ya, itu Bang? biasanya aku masih pakai hashtag. Hashtag aku masih pakai kok. Hashtag aku masih pakai. Terus di caption tuh biasanya buat ngetek-ngetekin orang aja yang sesuai. Kalau emang mau ngetekin, sama yang penting itu ini yang selain subtitle tuh ada tulisan tambahan tuh loh biasanya, tahu nggak? Tulisan kita tambahan biasanya sendiri itu bisa ditambahin iya. keyword kita juga. Yang di atas itu yang jadi overlay. Yang di overlay itu ya, Bang. Itu bisa dimasukin Itu termasuk keyword. SEO juga ya? Bang, kalau Ketika misalnya mau nanya, maaf motong. Kalau misalnya mau pakai video orang, itu kalau di TikTok ada maksimal durasi nggak kan? Kalau di YouTube itu kan kalau nggak salah 7 apa 10 detik ya, kalau nggak salah tuh. Kalau di TikTok ini ada nggak? buat copyright maksudnya. Ya kalau misalnya itu apa, kalau lebih itu nggak boleh. Kalau di YouTube kan akan kena copyright ya. Kalau di TikTok ada nggak kayak gitu-gituan? Setahu aku sih belum ada copyright ya. Karena kita belum bisa memonetize konten kita. Harusnya nggak ada. Makanya ada ya. orang-orang tuh biasanya video itu dikasih mark apa sih kok? Watermark. Watermark Tanda ya. watermark. Watermark itu biar orang nggak di re-upload gitu. Sorry. Nggak di-download terus di re-upload ulang di kontennya dia gitu. Banyak yang kayak gitu. Dikasih watermark. Ya, berarti nggak apa-apa ya, nggak ngaruh, bebas aja ya. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Nah, Bang Novan, bedanya akun bisnis sama akun pribadi apa? Kalau akun bisnis tuh ini dibatasin biasanya. Kayak nggak bisa pakai lagu yang Komersial, selain komersial ya? Iya, benar-benar. Nah, Soalnya ada itu tuh juga kalau teman affiliate tuh perlu nggak sih? komersial. Jadi Diganti ke akun biasanya bisnis tuh kalau perlu nggak yang kalau bisnis affiliate? itu, kalau affiliate aku nggak tahu ya. Kayaknya dia masih bisa tuh pakai lagu-lagu yang komersial kayaknya. Nggak bisa kalau itu Nggak bisa ya? bisnis Nggak kan. bisa. Soalnya Kalau ada tuh ada juga akunnya yang harus pakai yang komersial. Yang atau suara kita sendiri. iya, Iya kan sih, Bang? nggak bisa sih itu. Jadi memang nggak Benar. semua tren tuh bisa dimasukin gitu. Apalagi Kalau tren-tren balikin lagi ke lagu-lagu ya. akun biasa bisa Bang itu Bang. Bisa, Jadi aku tadi balikin habis bisa. pindahin akun bisnisku ke akun biasa karena nggak bisa pakai lagu-lagu yang biasa gitu, yang non komersial.
Nah, makanya Ya itu tuh harusnya itu sih. pengaruhnya ada nggak sih ke affiliate gitu? Kalau misalnya kita ngerubah akun bisnis ke akun biasa, atau bagusnya di akun bisnis aja gitu. Emang nggak ada ya akun biasa yang affiliate ya? Masukin ke akun. Ada. Ada, bisa. Ada. Maksudnya ada Bisa. kelebihan lain nggak kalau misalnya kita pindah ke akun bisnis gitu maksudku? Nggak Ada ada. benefit tambahan nggak gitu? Nggak ada. Jujur nggak ada, jujur. Kenapa dibikin akun bisnis ya? Malah Maksudnya kan merasa udah ini, sama aja. merasa malah dirugikan sih. Karena kan lagunya nggak bisa Mm-mm. lebih lebar ya. Banyak. Nggak bisa jedak-jeduk. Bener. Nggak apa-apa sih, akun biasa aja. Akun bisnis itu biasanya emang buat bisnis. Dia kayak masukin link Seller itu ya. kan link. Seller tuh juga biasanya bisnis. Nggak usah sih, nggak perlu kayaknya akun bisnis. Nggak masalah kekerkun kan? Nggak ada bedanya. Tetap bisa nautin kan harusnya kan. Iya. Oke, apakah ada teman-teman yang ingin Gitu ditanyakan guys. lagi kepada Bang Novan? Papan Iya, tulis kita lagi ternyata loading sudah ya, Bang. 10. Kalau Ini di pause CTA aja emang. Emang di pause. Saya dua nih. Minta rok katanya. Dikemudian dari siapa bapaknya guys? Minta rok. Mas Kalau Dimas CTA, belum Bang. pernah tanya tuh Mas Dimas. Gimana? CTA. CTA itu ya apa yang ditanya? CTA ya, CTA itu kan nggak harus selalu pembelian kan. CTA kan nggak harus selalu pembelian. Misalnya komen itu juga call to action, komen atau Kalau tonton komen di sampai sini kalau ya untuk gitu. konten, Bang, kalau untuk konten. Iya Seumpama Iya, itu. kalau untuk konten konten itu penting masak ya, Bang. tuh, CTA-nya gimana ya? Kalau masak mungkin gini, mau Besok resep mau apa masak apa lagi nih yang lagi? aku spill? Bener. Coba resep apa lagi atau mau di spill apa namanya ini sambelnya Spill atau jajan apa lagi? Ini makanan apa lagi? biar ditonton sampai habis gini, apa namanya CTA-nya, mau lihat hasilnya nonton ini sampai habis gitu bisa juga kan? Bener. Atau jangan di skip. Misalnya Jangan mau di skip bikin biar tahu sesuatu jangan di hasilnya. skip gitu. Jangan di skip tuh lebih oke sih daripada tonton sampai akhir, nanti dia nge-skip ini. Langsung di scroll ke apa? Yang di waktunya itu Oh loh iya, waktunya. langsung Iya, dicepetin ya. Nah, langsung dicepetin. emang itu ini Mas, nggak kebaca sama TikTok kalau semua kita cepetin thread gitu, langsung kita tarik ke ujung gitu coba Mas. Ya kebacanya kan detiknya, dia cuman detik awal nih, terus dihitungnya itu sama detik akhir gitu. Jadi nggak dihitung semuanya gitu. Oh, Paham nggak maksudnya? ini seumpama kita depan tuh baru kita 2 seumpama detik nonton sampai akhir 5 detik, 5 10 detik gimana ya Bang ya? gitu, terus kita langsung thread ke ujung sama yang 50 detik gitu. Berarti yang dibaca yang 5 detik sama terakhiran itu aja Bener, gitu kan. ya cuman gitu doang. Oh, Langsung Itu di malah skip berarti ini ya. sih, langsung di skip sih hitungannya itu. Jadi Kalau ngomongnya dipercepat itu gimana, Bang? Umpamanya kita nonton videonya tapi ngomongnya dipercepat. nah itu nggak Sama tahu sih aja. aku ngitungnya gimana. Kalau yang dipercepat tuh. oh iya yang Yang 2 1 kali 2 kali gitu ya. Yang 2 Kalau kali. layarnya dipencet kan kadang dia ngomongnya gitu loh, kan cepat sampai akhir. Biar lebih cepet kan. Iya. Itu kebaca nggak? Kalau itu nggak tahu sih jujur, itu nggak tahu. Ini aku kalau ngomong nggak tahu emang beneran nggak tahu guys, bukan menutupi anu ya rahasia Besok perusahaan. tanya ini ya. Besok perusahaan. tanya itu. Iya benar. Jujur ini Besok jujur. tanya Bang. Cuman saranku yang tadi itu ya jangan apa hasilnya ada di akhir itu agak bahaya sih sebenarnya. Mending jangan di skip gitu. Biar orang tuh nonton prosesnya, misalnya bikin makanan gitu, bikin prosesnya tuh diliatin satu-satu gitu. Oh, kemarin aku lihat Jangan di skip yang di ya. YouTube di potongan kasih solusi itu, jadi hasilnya di awal, terus nanti kalau kalian mau tahu resepnya jangan di skip ya video ini Nah, gitu. itu. Itu juga. Benar, jangan di skip. Jadi Misalnya dikasih apa dulu ya? hasilnya, jadi nanti orang tuh kayak penasaran nih gimana nih cara bikinnya gitu kan. Benar. Misalnya orang mau diet tuh, dia langsung dikasih tahu kan before afternya di awal.
Itu di tengah-tengah nanti di awal tuh bilangnya jangan di skip biar maksimal hasilnya gitu. Nah itu bisa juga gitu. Ini Kak Cindy udah ngantuk banget kayaknya. Gak apa-apa tidur aja. Ada suaminya, ada suaminya. Cindy yang mana sih? Cindy Henderiani. Iya ngantuk. Gak Kira-kira apa-apa. sampai berapa lama lagi Yang aku kelihatan cuma tidur? segini doang. Emang kelihatan Bentar nih, lagi ujung sumpah kerudungnya ngantuk. doi. Makin nunduk. Makin nunduk. Sumpah ngantuk. Katamu Kayak kalau hakimnya Ini ada berapa orang sih dikirain masih? 9 orang. 9. Nanti kayak lanjut minggu hakimnya depan yuk. lagi Nggak tuh ada tidur. Gak kuat lagi Ini mataku. Bang, kenapa ini papan tulis kita ini muter-muter aja? Ini papan tulis. gelap kan? Enggak, Bang, masih ada itu. Oh masih ada. Nggak dimatiin aja. Muter-muter gitu. Jadi Aku terhipnotis. Nah kelihatan aku. Mas Ngantuk Dimas langsung sumpah. depan diri. Mas Dimas gak pernah nanya nih. Dia mah udah jago. Iya Iya sih, orang harusnya ngikutin telepon dia aku. memperhatikan semuanya. Salah banget deh. Nanti kalau FYP di report aja guys, report bareng-bareng. Iya benar. jahat. Biar tutup Tidak akun, tutup tertarik. akun. Klik tidak tertarik langsung. Dislike nih, dislike. Langsung kena shadow ban. Tadi ini Bang, apa namanya, yang upload video terakhir saya tuh, kayaknya saya salah ngasih hook gitu, nggak naro, kan bahas tanggal 18 Agustus ini kan nggak jadi libur kan Bang. Jadi Emang di iya ya? awalnya tuh Nggak jadi libur ya? Nggak jadi libur beneran ya emang ya? Bukan gak jadi libur, tapi jatuhnya cuti bersama, Bang. BUMC. Oh. BUMC Iya, kan jatuhnya libur. cuti. Kan Cuti kalau saya bersama. kerja kan kalau tanggal merah kan jadinya dapat lembur kan, ini jadi nggak ada Iya. lembur jadinya. Oh iya. Gitu. BUMC. Jadi saya tuh awal tuh ngomongnya kayak apa tadi? Prank ya. Jadi prank kena prank lagi gitu loh. Jadi harusnya kan kalau menurut saya kan di depannya itu kayak tanggal 18 Agustus ini tanggal 18 Agustus nggak jadi libur gitu kan. Kena prank lagi. Jadi tanggal 18-nya itu adanya tuh di tengah gitu Bang. Jadi kayak view-nya itu iya. dia tuh views-nya itu kurang gitu jadinya. Kalau saya yang kemarin Gibran itu kan emang hook-nya kayaknya itu nendang nyalto banget ya. Yang Iya, aku akhirnya Gibran terkejut ketangkap jadi awal-awalnya. tersangka itu kan kayaknya hook-nya Masih bener-bener shock nyantol kan? itu kan. Bener. Jadi Penonton aja shock. retensinya orang buat nonton juga itu tinggi tuh. Bikin penasaran. FYP itu ya Bang. Ya Mas. Nah Bang Dimas itu kasih tips dong ke teman-teman ini gimana biar menarik gitulah, biar storytellingnya bagus, biar terus ditonton tetap nggak bosen sampai langganan CapCut yang 20.000. Betul. Nih, 10.000. ini loh, saya kalau Kasih mau tips bikin satu-satu, konten Bang. kalau mau bikin konten, aduh nggak kelihatan ya. Ada Catatan skrip saya ya? banyak Oh ini tuh sebelum saya saya juga tebal bikin banget konten tuh Keren. catatannya banyak. Keren. Oh berarti Jadi kayak, ini lanjut. Ini jadi nggak bisa langsung ngomongnya itu jadi. Berarti dianalisis dulu ya kalau mau iya kita mau bikin terus kita catat dulu terus kita pikir-pikirin hook yang bagus gitu ya. Iya, jadi hooknya awal ini asal nyamber. hooknya itu kayak gimana, nanti isinya gimana, terus kalau misalkan biasanya akhiran itu kalau saya sekarang dikasih kayak punchline gitu loh. Jadi orang ya biar nggak serius-serius amat gitu. Itu lebih sulit di punchline itu lebih sulit. Hah? Bikin punchline lebih sulit kan? Punchline yang itu ya tentang stand up comedy. Ya, maksudnya kayak punchline-nya ya kayak satu kata dua kata, kayak misalkan Gibran kemarin tuh saya kan kayak punchline-nya kayak ya nggak sesuai harapan kan kayak gitu tuh. Kan maksudnya kan mungkin Gibran, banyakan orang kan Gibran yang itu. Jadi di akhirnya tuh saya bilang lah nggak jadi nggak sesuai harapan nih jadinya kan gitu. Punchline-nya di situ saya bikin. Benar. Kalau aku ini sih soalnya rata-rata tuh bukan rata, kayaknya sih hampir mayoritas
one take oke soalnya. Jadi aku nemu ide ting, aku mau bahas ini gitu. Itu langsung kita Keren one take sih. oke gitu. Nggak bisa Green screen kalau lagi, green screen sawah lagi Mas Feby. green Keren. screen. Di mana coba dilihat kan udah pemandangan, ada keren-keren gunung, gitu ada dikira sawah. green screen. Ya Iya. Kalau sebenarnya saya itu nggak bisa bang, kalau plus one take minus oke sih. kayak gitu. Plus minus sih. Kan sebenarnya one take oke itu salah satu tren ya. Itu si Iya, Kodenis kan, punya Kodenis. iya. Itu nggak bisa dipakai seterusnya sih menurutku ya. Karena yang bagus itu nanti akan yang pakai skrip sih jujur. Jadi benar-benar di planning gitu. Kalau nggak di planning tuh itu benar-benar 1 banding berapa ratus ribu orang ya yang bisa kayak gitu, yang benar-benar bisa langsung apa refleks gitu. Itu udah next level sih jujur, itu belum di level saya. Saya tetap harus mikir ngomong apa Ya benar. di Jam Itu terbangnya yang mungkin juga udah tinggi Kadang ya. kalau mau Iya, ngomong itu tuh otaknya tuh kayak yang personal brandingnya udah kuat itu enak iya benar. nah iya itu ngomongnya udah Mau ngomong apa aja dia mah banyak yang ini. benar. Iya. Kak Cindy tidur aja, Kak Cindy Kalau udah makin kelelep itu. udah Naikin tidur dikit Kak Pak, Cindy naikin tidur. dikit gini. Naik. Kelihatan Masa dari tadi yang kelihatan cuma segini budak mulu. Ujung kerudungnya dong. Tinggal ujung kerudung dong. Iya. Padahal aku Jadi juga nggak Kalau kelihatan kelihatan kalau udah merem ada itu. skrip itu besoknya enak tertata gitu ya kan Bang ngapainnya. Mm-mm. Dan kalau di skrip tuh biasanya kita tahu misalnya hasilnya jelek nih, yang perlu diperbaiki itu apa? Apakah hooknya dulu, apakah isinya, apa Iya. cara penyampaian kita gitu. Jadi banyak yang bisa dievaluasi buat bulan depan atau next kontennya gitu. Enaknya itu. Kalau one take oke, aduh, itu berat sih jujur. Untuk profesional. Berat. Kalau one take oke itu khusus untuk jualan nggak sih Bang? Itu bisa. Tapi yang udah terbiasa Iya. jualan juga. Tapi Kalau nggak jualan biasa, juga gitu sih. ngomongnya sulit sih. Iya. Takutnya Tapi bikin kemarin engagement kita ngeliat Bang jelek Hendra gitu. tuh one take oke loh, Bang. Keren banget. Live sambil bikin konten. Iya. One take oke banget, bener-bener kayak nggak ada keplesetnya gitu loh. Dia udah berpengalaman jam kayak. terbang. Jam Jam terbangnya terbang. udah ini. Iya, makanya keren Udah banget. level up. Ya. Orang aku aja yang VT terakhir itu tadi siang aku ngomong Momoyo aja di Momoso apa gitu. Itu real, cuman apa yang fullnya belum aku upload. Itu kan satu video di depan. Mau kemana Bio? Apa ya? Konten Momoyo saya akhirnya FYP Ya. itu mau ngomong Momoyo saya FYP itu berapa kali itu. Langsung habis FYP berapa tapi akhirnya detik kan. itu. Belum. Yang ini yang terakhir. Yang terakhir. Nggak ada green screen sih. Aku sebungkus 3 hari 4 hari. Konten-konten kayak gitu di save aja. Di save aja Bang, konten-konten kayak gitu. Nanti kalau misalnya udah gede itu, nah itu buat konten-konten artefak gitu, itu bisa. Iya. Konten-konten day Aku sih alhamdulillah one or nggak one pernah day hapus. gitu. Nah itu nggak apa-apa. Sekarang tuh yang ini. Yang Yang lagi ngetren tuh yang outfit tapi yang nggak sesuai gitu loh. Dresswell ya. Iya, dresswell tapi kita bikin yang nggak sesuai gitu loh. Dresswell Banyak sama clean hujatan outfit. langsung. Well, Tahu nggak sih itu naik namanya dresswell gitu? kayaknya itu naik banget gitu loh. Ya kan ini lagi gini, kalau lagi material. Dresswell katanya pakai baju ini, baju kondangan. Ini kan lagi ngobrol biasa. Ada yang dresswell pakai baju olahraga dihujat habis-habisan. Iya, itu kan biar naikin ini. Iya benar. Terus Nanti besoknya masuk masa terus idah lagi besoknya kayak Cindy. dari yang itu dibagusin gitu harusnya. Kayak Bunda Lia tuh juga loh. Iya, dia pertama kan dari dresswell. dresswell. Banyak kan. Pertanyaannya motivasi Bang, pakai ini, pakai gimana ini. cara biar kita dihujat orang itu mentalnya bagus? Tanya sama Kak Cindy tuh. Kak Cindy mentalnya bagus tuh, baja dia. Bagus apa? Cindy Karena Hendra jam Dayani. terbang kita tuh belum tinggi Bang. Jadi kayak mana cara mental kita tuh kuat gitu? Nggak usah Mental kuat dipikirin. mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Gimana ya? Tangan kita cuma 2, nggak bisa untuk nutup mulut Asik. orang. Iya. Kak Cindy Kuping kemarin sendiri itu kalau aja. ngapain orang yang itu apa siapa Miss Konten itu Tapi naik itu loh. tapi Ini kalau aku direkam, menurut aku maaf ini direkam.
Oh, Oh, sorry, mau sorry. dimatiin dulu. Iya, matiin Sorry, dong. sorry ya, tolong Bentar ya, makasih. dimatiin dulu Mau recordannya. cerita nih, iya. Stop record. Thank you yang sudah nonton, kita stop record.